sama satu staff. Kalau dengan Bu Dias saya udah kenal lama ini. Apa kabar Mbak Dias? Nah, kalau cuma bertiga nanti kan sempit Pak Andi. Gitu ya. Saya manggil Kaprodi yang ini, yang sudah menerapkan kurikulum ini Merdeka. Ini banyak sahabat lain nih dari Polbank. Apa kabar, brother? Kabar Mas Andi. Aman. Sehat ya Ini Mas ada Andi, dari ya? Pak Andi, dari Bengkalis, dari Bengkalis, Semarang. Ya kalau beliau udah sering ketemu kita. Dari Jember. Non virtual. Dari Jember, kemudian mana lagi nih? Ada Bu Yuni nggak tahu dari mana. Supaya nggak sepi Pak. Iya Pak. Saya post di KUI Vokasi. Oh siap. Jadi kami Pak Andi, kami itu berencana kan sini kan KUI-nya baru ya. Jadi kami itu ingin memperluas kerjasama internasional gitu. Siap. Yang kami tekankan mungkin kredit transfer ya. Yang paling gampang itu yang paling cepat diterapkan ini kredit transfer. Ini kaitannya dengan kurikulum Merdeka ya. Kredit transfer dengan perguruan tinggi di luar negeri. Kami student exchange sudah jalan, ya. Cuma kami masih banyak ke Asia ya. Kami ke Jepang, Korea, sama ASEAN. Kami ingin buka channel baru nih, Eropa gitu Pak. Atau di mana gitu. Dan kami yang belum Pak Andi, kami yang ingin punya itu joint degree. Yes. Ini kami ingin berguru Pak Andi ini gimana nih cara merintisnya. Siap. Riset jalan malah kalau kita riset collaboration jalan. Ya. Yang belum jalan itu joint degree, kredit transfer belum. Masih tahap ini Pak, revisi peraturan akademik. Jadi yang menyesuaikan dengan kampus Merdeka. Iya. Saya kira semuanya lagi sibuk di situ ya sekarang. Iya. Nah, nanti kami mohon Pak ya, kami ini kan sederhana sekali, yang KUI-nya hanya 3 orang ya. Tapi kita kayak UGM kayak apa? Saya kemarin iseng-iseng kayak ITS yang tidak sebesar UGM ya. Saya lihat struktur organisasinya, wih banyak sekali nih stafnya ini. Mbak Maria. Nah ini kerjaannya apa saja ini gitu. Itu pada ITS itu nggak sebesar UGM ya. Stafnya banyak itu. Dosen yang terlibat banyak, staf yang terlibat banyak. Nah kami nggak ada bayangan ini. Mereka ini kerjanya apa saja ya. Sampai stafnya sebanyak itu. Siap. Mohon izin Pak Iwan. Ya. Dimulai nggak Pak? Nah, kita nunggu Pak Ali. Belum muncul Bu. Pak Direktur. Ini pers juga baru Pak. Pejabatnya baru semua Pak. Oh iya. Jadi direktur sama 4 wakil direktur baru semua. Berarti ini Pak, energinya gede nih. Oke, energi baru, semangat baru. Iya. Saya dulu nangani pasca Pak, di pasca sarjana. Oh siap Pak. Terus ini diberi tugas Pak Direktur untuk membesarkan KUI. Ini perlu berguru ke Pak Andi ini. Sama-sama Pak. Kalau dulu Mbak Dia sudah pernah mampir ke UGM ya Mbak? Siap, sampun Pak Andi. Waktu itu saya Pak Amang, waktu KUI-nya masih Pak Andi. Saya ingat sekali. Oke. Dan ada beberapa teman-teman dari pasca sarjana. Siap. Iya Pak Andi. Sebenarnya jangan nggak perlu lagi dengerin saya. Insya Allah Pak. Saya masih butuh banyak sekali belajar Pak Andi. Mohon arahannya. Oke, nanti bareng-bareng lah. Ada beberapa mungkin yang bisa kami ceritakan. Saya nggak tahu nanti apakah di sana cocok apa enggak, karena memang politeknik dengan universitas kan agak beda mungkin ya Pak Iwan ya. Tapi saya kira semangatnya sama lah. Gitu. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ali Ridho. Waalaikumsalam Allah. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Ali. Pak Imadi Andi, selamat pagi. Kang Injang, selamat pagi Pak. Terima kasih Pak, ini sudah diundang. Ali, ini mohon izin Pak Ali. Ini saya kan khawatir sepi nih. KUI kan stafnya cuma 3. Sama Kaprodi kan yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka belum banyak. Ini supaya ramai saya mengundang KUI dari politeknik lain Pak. Ini ada dari Semarang, dari Polines, dari Bengkalis, dari Madura, dari Jember, dari mana lagi nih? Ya nanti menyusul dari Jakarta, dari Jambi. Oh ya. Tadi ada dari Asmi, Santa Maria. Kita sharing Pak.
Kita maju bersama-sama. Nggih, Pak Iwan. Baik, bisa kita mulai Pak Ali. Nggih, monggo Pak Iwan. Nanti Pak Made kita relax aja, kita banyak diskusi, ngomong apa, sharing informasi. Siap. Monggo Bu Dia silakan dimulai. Siap, matur nuwun Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Imade Andi Arsana, PhD, selaku narasumber di webinar kita pagi hari ini. Selamat pagi Bapak, selamat bergabung kembali dengan kami di PENS. Selamat pagi Mbak Dias. Yang kami hormati Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Selamat pagi Bapak Ali Ridho. Yang kami hormati Ketua Kantor Urusan Internasional PENS dan Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita semua bisa bergabung meskipun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama menyimak acara webinar penguatan kerjasama internasional untuk mendukung penerapan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diadakan oleh PENS International Cooperation Office hari Selasa tanggal 12 Agustus 2021. Baik, sebelum kita memulai agenda yang pertama, saya ingin membacakan jadwal webinar kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah sambutan dari Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, kemudian penyampaian materi dari Bapak Imade Andi Arsana PhD, kemudian tanya jawab dan penutup. Begitu. Nanti kita akan diskusi santai dengan Bapak Andi tentunya. Dan sebagai agenda kita yang pertama untuk membuka secara resmi, kami ingin mengundang Bapak Ali Ridho Barakbah PhD selaku Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Pada yang terhormat Bapak Ali Ridho, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Dias ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Salam sehat ya. Yang terhormat ya Pak Imade Andi Arsana ya. Selamat pagi Pak ya. Ingin terima kasih sekali ya sudah berkenan untuk berbagi dengan kami ya teman-teman di PENS dan juga teman-teman KUI di berbagai politeknik yang bergabung di acara hari ini. Ya, salam sejahtera semua teman-teman, rekan-rekan PENS ya, dan juga ya teman-teman di KUI seluruh politeknik di Indonesia yang bergabung di acara hari ini. Ya, senang sekali kaitannya dengan pengembangan di PENS sebenarnya kantor urusan internasional di kami itu sudah beroperasi resmi itu semenjak tahun 2011 ya. 2011 ya. Jadi sudah 10 tahun ya kita mengawali secara resmi membuka satu kantor urusan internasional ya. Dan biasanya network kami itu memang banyak dari institusi yang ada di Jepang ya. Dan secara formal kita sudah mengawali student exchange ya, pertukaran pelajar dengan institusi di Jepang itu kalau tidak salah tahun 2014 ya. Gitu. Tapi sebelum student exchange itu kita ngawali dengan lecture exchange ya. Jadi lecturer exchange ya dengan mereka. Jadi mereka datang ke kami, kemudian kami datang ke mereka dari sisi dosen dan tenaga pengajar ya. Kemudian berikutnya kita jajaki yang pertukaran pelajar ya. Nah, kaitannya dengan kurikulum Merdeka ya. Ini terus terang kami ingin belajar ya memodelkan, memformulasikan ya. Itu kaitannya dengan pengakuan kredit karena di politeknik itu biasanya penerapan sistem SKS-nya berdasarkan paket ya. Jadi tidak benar-benar bebas ya. Nah, di situ mungkin tantangan buat kami di institusi politeknik itu bagaimana membenamkan kurikulum Merdeka yang kaitannya dengan pertukaran pelajar ya. Itu dalam format yang baru ya. Nah, kami ingin belajar dari rekan-rekan kami ya berbagai universitas yang sudah jauh lebih besar ya gitu dari kami yang punya program-program besar juga di pertukaran pelajar itu ya untuk bisa kami belajar dari sana ya. Nggih, matur nuwun semuanya, semoga kegiatan ini berjalan lancar ya. Mudah-mudahan kita semua bisa ngambil manfaat ya, dan sekali lagi terima kasih ya Pak Andi ya yang sudah berkenan untuk berbagi.
Oke, dengan ini ya saya buka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih banyak pada Bapak Ali Ridho Baragba untuk sambutannya dan juga secara resmi telah membuka webinar kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah program pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberi kesempatan yang menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan atau menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda. Nah, hal ini mendorong semua perguruan tinggi untuk memperluas jaringan kerjasamanya, tidak hanya dengan perguruan tinggi dalam negeri, namun juga dengan perguruan tinggi di luar negeri. Perlu kinerja konkret dari pengelola kantor urusan internasional dengan support dari bidang akademik untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Nah, hadirin yang berbahagia, pagi ini PENS mengundang seorang yang telah berpengalaman di bidang kerjasama luar negeri sejak tahun 2014, khususnya dalam hal mengelola kantor urusan internasional di salah satu universitas terkemuka di Indonesia, yakni Universitas Gadjah Mada. Beliau adalah Bapak Imade Andi Arsana, PhD. Baik, saya mohon izin untuk share screen. Saya akan membacakan secara ringkas riwayat dari Bapak Imade Andi Arsana. Beliau mendapatkan gelar PhD dari Ocean Affairs and Law of the Sea University of Wollongong, Australia pada tahun 2013. Kemudian MA in Surveying and Spatial Information Systems, University of New South Wales, Australia. Kemudian Bachelor of Engineering, Universitas Gadjah Mada, Indonesia pada tahun 2001. Dan pengalaman akademik beliau sebagai dosen UGM di Departemen Teknik Geodesi tahun 2002 sampai dengan saat ini, kemudian Ketua Kantor Urusan Internasional di UGM tahun 2014 sampai dengan saat ini, kemudian Research Assistant University of Wollongong, University of the Sea, project organized by Geoscience Australia Survey Cruise for Continental Self-Mapping and Exploration in the Indian Ocean 2008 sampai dengan 2009. Kemudian Visiting Researcher United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea di New York and University of Wollongong tahun 2007. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, mari bersama-sama kita sambut Bapak Imade Andi Arsana PhD. Selamat pagi Pak Andi, yang biasa kita sama Pak Andi. Okay. Mbak Dias, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Senang sekali Bapak bisa bertemu lagi dengan Bapak meskipun virtual, nggih Pak. Iya. Terima kasih sekali nih. Saya merasa luar biasa senang dan bangga juga. Terima kasih Pak Andi. Baik, Bapak kami persilakan untuk menyampaikan paparan materinya selama 45 menit. Kemudian 45 menit yang kedua akan kita gunakan untuk diskusi singkat Q&A dengan teman-teman yang sudah hadir di sini. Siap. Baik. Terima kasih. Saya stop sharing dulu. Baik, kami persilakan Pak Andi. Kita sampaikan dulu sekali lagi terima kasih kepada Pak Dias atas sambutan yang sangat baik. Pak Direktur, saya juga sampaikan terima kasih Pak. Ini kesempatan yang luar biasa. Saya merasa sangat terhormat mendapat kesempatan ini. Pak Iwan yang kontak saya dari awal. Terima kasih Pak. Bagi saya ini nyun sewu kalau boleh saya bilang ini kan secara pengalaman sebenarnya Pak Iwan ini luar biasa beliau, tapi masih berkenan untuk membuka diri belajar dari yang lebih muda. Itu menurut saya itu teladan itu Pak. Jadi terima kasih sekali. Sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, Bu Dias dan teman-teman juga sudah pernah ngobrol-ngobrol sama kami di Jogja nih waktu itu. Artinya tentang kantor internasional juga. Mungkin nanti tidak banyak hal yang bisa saya sampaikan lebih dari itu ya, Bu Dias ya. Tapi semoga pengalaman selama beberapa bulan terakhir ini mungkin bisa memperkaya diskusi kita. Di sini juga saya banyak sahabat-sahabat lain udah sering ketemu nih Mas Perdana, udah sering ketemu di online, pokoknya di darat laut udara kita ketemu terus itu. KUI itu kalau di Indonesia itu kompak ya kita sebenarnya. Acara-acaranya kompak. Kalau dulu acara terakhir kita di offline itu bukan di Padang ya kalau salah ya. Di Padang juga di beberapa tempat lah gitu. Kita sering ketemu.
di Kalimantan juga kita pernah ketemu. Kalimantan. Ya, Kalimantan, betul. Bapak Ibu sekalian, saya menyiapkan paparan yang agak lengkap gitu Pak Iwan. Jadi dari awal sampai akhir, mungkin nanti ada yang perlu Bapak Ibu dengarkan, ada yang tidak perlu, tapi saya akan anggap saja ini saya sampaikan begitu ya. Sehingga mungkin ada pemahaman dari awal yang agak komprehensif gitu. Terus saya juga mohon maaf kalau terdengar di belakang ada suara-suara burung karena saya memang biasanya Pak, kalau di work from home ini memang susah menghindari yang seperti itu. Tidak masalah Pak Andi. Malah bagus Pak, suasananya Pak, seperti di pedesaan. Saya ini nih Pak, saya di taman ini supaya tidak stres di dalam kamar terus. Ya Pak Andi. Saya memberi judulnya itu seperti ini. Befriend with the top, jadi berteman dengan yang top kira-kira begitulah. Jadi yang kita bayangkan tentang internasionalisasi itu Pak Iwan kan kita berteman dengan yang top ya Pak ya. Karena kita sendiri kan masih belajar, masih ingin meningkatkan diri kan begitu. Jadi kita bertemannya dengan yang lebih tinggi dari kita, kira-kira begitulah imajinasinya. Kalau dengan yang sama atau yang lebih rendah katakan dalam tanda petik begitu mungkin lebih gampang mungkin kita lakukan. Jadi kita mencoba ke situ. Saya akan sampaikan bagaimana kami membangun dan menjaga kerjasama internasional ini dari pengalaman kami sendiri. Saya mengatakan tempat ini Zoomabaya karena nggak pernah kemana-mana, kita di Zoom terus. Semoga nanti saya tidak terdengar menggarami lautan ya Bapak Ibu sekalian, terutama Pak Direktur, Pak Iwan ini yang jauh lebih pengalaman dari saya. Kalau di Bali itu ada ini Pak, pepatahnya sama tuh. Kalau di Jawa kan Muyahi Banyu Segoro, di Bali juga ada Nasikin Segara kalau kita sebutnya. Mudah-mudahan tidak terdengar seperti itu nanti. Saya selalu diajarin begini Pak kalau di UGM itu, kenapa sih kita menginternasionalisasi diri? Itu selalu tuh di awalnya diminta untuk memahami itu. Dan selalu ditunjukkan peta ini biasanya, peta perbandingan antara Indonesia dengan negara-negara lain. Saya itu orang geodesi Pak, jadi kalau bicara harus pakai peta itu supaya lebih afdol gitu. Nah ini peta Eropa ini kalau kita bandingkan dengan peta Indonesia ternyata seperti itu dia. Perbandingannya gede banget Indonesia itu ternyata dari Irlandia sampai Kazakhstan gitu. Jadi betul-betul besar. Yang itu kan artinya potensinya besar, ya mungkin masalahnya besar juga. Begitu. Nah setelah itu kita diminta juga untuk melihat posisi Indonesia di dunia seperti apa. Nah jadi kalau Bapak Ibu melihat ini saya lagi-lagi ini saya orang pemetaan ya. Saya selalu memulai dari peta gitu. Kalau kita lihat Indonesia ini kan di pojok kanan bawah gitu ya. Seperti tidak begitu penting posisinya. Seakan-akan paling penting itu Eropa. Itu terjadi karena memang yang membuat peta pertama kali orang Eropa. Kalau yang membuat peta pertama kali orang Jember atau orang Sidoarjo, saya kira beda nih peta dunia hari ini betulnya gitu ya. Artinya imajinasi itu juga mempengaruhi sebenarnya cara kita melihat peta, cara kita melihat konstelasi dunia, geopolitik dan segala macam. Sehingga dengan itu kemudian kami diajarin tuh di UGM kalau kita adalah bagian penting dari dunia, berarti anak didik kita harusnya seperti ini profilnya. Paham Indonesia, paham dunia gitu. Tidak hanya paham tapi dia harus merasakan connection gitu, keterikatan dengan dunia itu sendiri sehingga mereka akan dengan tegas bisa mengatakan I am a citizen of the world gitu. Itu filosofi di balik itu. Nah, bagaimana itu dilakukan? Kalau kami di UGM, caranya ada dua. Satu, mengirim orang UGM keluar. Taking UGM to the world. Jadi ngirim mahasiswa pertukaran, ngirim dosennya belajar di luar negeri, dan segala macam gitu. Cuman masalahnya memang kita punya terlalu banyak mahasiswa, Pak. Kalau di UGM itu ada 50.000. Dosennya sendiri hampir 5.000. Jadi nggak mungkin mengirim mereka keluar semua. Makanya kita kemudian pakai cara yang kedua, yaitu membawa suasana internasional itu ke UGM gitu. Jadi membawa UGM keluar atau membawa dunia ke UGM. Nah inilah yang kita maksud dengan internationalization at home ini tadi. Dengan membuat suatu acara-acara yang memungkinkan orang memang datang ke tempat kita. Jadi itu dua hal itu yang kami lakukan. Kalau di UGM bagaimana strukturnya? Ini mungkin Pak Iwan tertarik untuk melihat. Jadi kami seperti ini Pak, struktur kantor internasional kami itu. Ada rektor tentunya. Kami punya 5 wakil rektor kalau di UGM. Kalau di PENS itu istilahnya direktur dan wakil direktur Pak. Wakil direktur itu, wakil rektor salah satunya wakil rektor bidang kerjasama dan alumni. Nah itu membawahi 2 direktur. Satunya direktur kemitraan alumni dan urusan internasional dan direktur pengembangan usaha dan inkubasi. Nah yang kanan ini mungkin kita nggak bicarakan sekarang, ini urusannya ke research translation,
menjadikan riset-riset itu sebagai produk-produk komersil dan segala macam kerja sama industri. Nah, ini direktur di sini ini menangani 3 hal, Pak. Kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri, dan alumni. Nah, kerjasama luar negeri itulah yang kita brand menjadi Office of International Affairs atau KUI. Gitu. Jadi kalau bahasa pegawai negerinya, saya itu adalah seorang kasubdik saya. Jadi saya di bawah direktur, begitu. Nah, yang bekerja bersama saya itu ada 2 kasih, berarti kepala subseksi, yaitu pengembangan jejaring khusus untuk bikin kerjasama baru dan meliharanya, dan mobilitas. Mobilitas ini khusus untuk keluar masuknya students dan juga staff, begitu. Jadi, nah kalau Bapak dan teman-teman ingin tahu, ini kami ini jumlah orangnya sekitar 18, cukup banyak yang menangani ini. Jadi memang yang menangani keluar, misalnya mengirim mahasiswa kita keluar yang dengan beasiswa, pertukaran seperti ada sekarang, ada ISMA misalnya, itu ada yang menangani sendiri. Kalau ada mahasiswa masuk, berarti yang degree ada yang menangani, yang non degree ada yang menangani. Jadi memang cukup banyak ini ya urusannya. Kompleksitasnya juga tinggi, jadi memerlukan orang-orang yang cukup fasih di situ, lalu juga jumlahnya cukup banyak, begitu. Jadi itu secara umum situasi di UGM secara struktur, begitu. Kalau Bapak Ibu mungkin bisa menjadikan ini sebagai referensi. Nah, jadi saya boleh mengatakan diri saya itu sebagai University Level OIA, jadi Office of International Affairs yang ada di level universitas kalau kami. Nah, tapi masalahnya kemudian setelah kita dalami, urusan itu sebenarnya terjadinya bukan di universitas, tapi di fakultas, Pak. Atau kalau di PEN saya kira modelnya apa gitu? Berarti ada politeknik, nanti ada fakultas gitu ya, Mbak Biasi, atau apa? Departemen Bapak di kami. Langsung departemen. Oke. Anggaplah kalau di kami berarti setaranya begitu nggih. Kalau saya universitas selalu fakultas, mungkin di sana dari politeknik terus departemen kan begitu. Benar. Artinya sebenarnya apapun yang terjadi atau apapun yang dilakukan itu kan sebenarnya selalu kejadian itu adanya di departemen kalau di tempat Bapak, atau di saya itu selalu di fakultas. Mau kedatangan mahasiswa kayak mau kedatangan riset apapun itu kan pasti berhubungan dengan mahasiswa atau departemen atau fakultas, bukan di gedung pusat UGM begitu yang saya maksud. Kalau kami misalnya ada orang riset tentang nanoteknologi, pasti yang nangani fakultas yang risetnya nanoteknologi, bukan kantor urusan internasional seperti saya yang tidak tahu nanoteknologi. Gitu. Artinya urusan akhirnya itu pasti terjadinya di fakultas, baik itu tentang penerimaan mahasiswa, riset. Nah, lalu kami mikir begini, kalau kantor internasional itu hanya ada di level universitas dan tidak ada di level fakultas, mungkin jadi kurang padu itu. Yang bisa ditangani, contohnya kalau ada mahasiswa komplain. Mahasiswa komplainnya pasti bukan ke universitas, tapi ke departemen, karena mereka sekolahnya di situ kan. Kalau katakan ada mahasiswa dari Jepang, sekolah di departemen teknik elektro gitu. Kalau mereka ada masalah itu pasti mereka komplainnya ke elektro. Bukan ke UGM langsung gitu. Nah, akhirnya kita bilang perlu adanya unit-unit yang mengurusin kerjasama internasional ini di fakultas-fakultas begitu. Sehingga dibentuklah ini. Apakah saya selalu bilang gini, apakah ini adalah bawahan dari saya? Jawabannya tidak. Karena di fakultas kan memang beda ya, bukan bawahannya universitas. Mereka ada di bawah wakil dekan kerjasama begitu. Sehingga saya tidak mengatakan begini, ini strukturnya bukan begini jadinya supaya orang tidak salah paham, malah justru saya menganggapnya strukturnya itu menjadi seperti itu. Jadi kantor kerjasama kami di pusat itu adalah sebenarnya melayani kantor internasional di fakultas-fakultas. Karena kan yang tahu program mereka, yang punya program itu kan pasti mereka. Misalnya program pelatihan, program riset, program summer program, itu pasti mereka. Kita membantu mereka. Nah, lalu pembagian kerjanya bagaimana? Kalau kantor-kantor internasional di fakultas ini dia bikin program, maka misalnya mendatangkan mahasiswa, kami ngurusin imigrasinya, Pak. Katakan misalnya teknik elektro, buat program sehingga bisa mendatangkan mahasiswa internasional. Nah, yang ngurusin imigrasinya jadi ngurusin visa segala macam itu kami di kantor internasional pusat. Sehingga kantor internasional di fakultas itu menerima beres, ibaratnya begitu, mereka pokoknya udah bisa masuk ke Indonesia, masuk ke UGM, mereka tinggal mikirin soal pendidikannya aja, gimana programnya dilakukan. Mereka tidak dilibatkan soal ngurus imigrasi dan segala macam. Itu kami di level universitas yang ngurusin. Sehingga mereka fokusnya benar-benar membangun program dan melaksanakan program itu.
apakah summer program, apakah riset bareng dan segala macam. Jadi seperti itu di UGM kami lakukan. Nah, kalau kita bicara soal kerjasama sekarang, nyun sewu nih, saya merasa banyak sekali di antara kita, bahkan mungkin termasuk UGM sendiri, merasa seperti ini nih ilustrasinya. Kita mikir institusi di luar tuh top, tinggi, besar, dan kita seperti nggak mampu gitu mengimbangi mereka, atau layak nggak sih kita sebenarnya dengan mereka. Selalu ada pertanyaan seperti itu. Saya kira juga mungkin di PENS atau di Pematang juga merasakan seperti ini. Gitu. Kalau kita membayangkan kerjasama dengan MIT atau Harvard misalnya atau apa gitu, mereka mau nggak ya sama kita ya gitu. Itu menurut saya itu umum terjadi pada kita. Pertanyaan-pertanyaan biasanya begini kira-kira nih. Mereka perlu kita nggak sih kan gitu ya. Lalu misalnya, tapi yang juga mungkin agak positif adalah kita punya apa ya yang bisa kita tawarkan kepada mereka sehingga mereka mau kerjasama dengan kita. Atau mereka sebenarnya layak nggak sih dengan kita, atau kita sebaliknya gitu. Kita itu setara nggak sih gitu. Mereka akan menganggap saya layak nggak buat mereka. Atau mungkin ya kadang-kadang pertanyaan lebih konspiratifnya gini, kalau mereka mau sama kita, jangan mereka punya agenda tersembunyi ya. Jadi ini sering sekali kita dengar begitu bahkan di UGM sendiri gitu. Jadi beberapa pertanyaan yang harus kita klarifikasi dulu sebelum memulai kerjasama. Keraguan-keraguan intinya. Nah, akhirnya kami di UGM itu melihatnya dari segi yang lebih pragmatis gitu. Misalnya yang pragmatis adalah apa? Soal rankingan. Ranking itu pastilah bukan tujuan utama, saya kira semua kita sepakat. Tapi ranking adalah pengakuan pihak luar terhadap kualitas kita. Nah, itu akhirnya kami jadikan satu semacam referensi lah gitu. Kalau kita mengacu kepada rankingan, artinya kita mengacu kepada kriteria yang sama. Kalau Harvard pengen QS rankingnya naik, pasti yang dia lakukan itu harus memenuhi kriteria yang sama dengan apa yang kita lakukan. Jadi artinya sebenarnya kita menuju pada poin-poin yang sama. Misalnya kalau Harvard pengen punya mahasiswa, kita pengen punya mahasiswa. Kalau universitas di Thailand pengen misalnya mengirim mahasiswanya ke luar negeri, karena itu bagian dari QS ranking, kita perlu menerima mahasiswa luar negeri. Jadi artinya memang interest-nya jadi sama gitu Pak, karena acuan kualitasnya kalau boleh saya bilang itu sama. Nah itulah alasan-alasan pragmatis yang kita lihat, apa sih titik temu antara universitas besar sama universitas kecil itu. Gitu. Akhirnya kesimpulannya dari kami kemudian adalah, kita sebenarnya saling membutuhkan. Bukan cuma kita yang perlu mereka juga perlu kita kok. Kalau misalnya katakan sebuah universitas di Eropa, mereka perlu angka yang menunjukkan mahasiswa internasional mereka. Makin banyak, makin bagus. Jadi kalau kita ngirim ke sana, sebenarnya mereka untung juga, gitu. Istilahnya begitulah. Atau sebaliknya. Dan mereka juga perlu mengirim mahasiswa mereka ke luar negeri. Itu kan bagian dari kriteria. Nah, kalau kita bisa menyediakan tempat bagi mereka untuk berkunjung dan datang, berarti mereka untung juga. Jadi sebenarnya ini need each other. Nah, baru dari konsep seperti itu kami baru diajarin setelah kita udah jelas bahwa sebenarnya kita saling membutuhkan loh. Kita jangan sampai merasa hanya kita doang yang butuh gitu. Lalu kita mikirin sekarang kekuatan yang kita punya apa. Misalnya kita bilang, saya selalu diajarin gini, kalau saya orang ekonomi, bukan orang ekonomi Pak. Jadi saya diajari untuk diplomasi itu menggunakan kata-kata seperti ini. Misalnya GDP Indonesia itu kan nomor 16 di dunia, berarti dia kue ekonominya gede. Sehingga banyak orang memang tertarik untuk bekerja dengan Indonesia. Itu artinya mereka tertarik banget belajar tentang Indonesia. Itu juga berarti artinya kalau kita bikin program untuk mereka sangat mungkin untuk mau ikut. Gitu. Banyak orang tanya ke saya, ngapain orang Amerika belajar ke Indonesia? Mereka udah lebih canggih, katanya begitu. Ternyata mereka belajar ke Indonesia itu bukan saja belajar dari Indonesia, tapi belajar tentang Indonesia. Ini dua hal yang berbeda. Nah, itu yang kita kemudian bidik gitu. Karena kita memiliki kue ekonomi yang gede. Terus berikutnya kita akan katanya ranking 7 tahun 2030. Nah, ini saya nggak tahu teorinya bagaimana, tapi ini kan sebuah riset yang umum ini, McKinsey dan Company mengatakan begini. Bukan kita maksudnya gitu loh. Terus PricewaterhouseCoopers juga mengatakan kita akan jadi nomor 4 2050. Ini kan semua data yang objektif yang dikeluarkan oleh lembaga internasional yang kredibel. Saya selalu pakai ini kalau mau cerita dengan mitra-mitra kita di luar gitu. Karena ini suatu yang objektif. Jadi siapa yang tidak kenal PricewaterhouseCoopers, siapa yang tidak kenal McKinsey kan begitu. Nah, itu maksud saya penting untuk membuat mereka terbuka karena umumnya mereka nggak ngerti Indonesia itu bagaimana gitu. Entahlah apa yang terjadi itu ya. Kita kurang begitu dikenal dalam banyak hal itu ini. Jadi kita harus menceritakan ini dengan data-data. Kita pusat bencana.
Itu juga sering saya ceritakan, justru untuk menunjukkan bahwa kita punya banyak potensi kolaborasi di bidang riset, itu maksudnya. Kita punya masalah sosial yang luar biasa banyaknya juga, ya tentu kita nggak bangga dengan ini, tapi orang-orang itu sering sekali tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh soal-soal seperti ini kan. Jadi artinya kita bisa menyediakan case studies yang menarik gitu. Kalau ngomong diversity, udahlah kita udah nomor 1 lah di dunia begitu ya. Kita ngomong diversity of culture. Kalau kita ngomong sumber daya alam, nggak ada bandingannya lah gitu. Jadi ini hal yang bisa kita jual sebagai potensi. Atau ini multiculturalism, bagaimana terjadinya perpaduan antar agama, etnis, budaya di Indonesia, itu menurut saya yang mungkin tidak banyak terjadi di tempat yang lain, sehingga ini kalau kami dinasihati para duta besar kita yang ada di luar itu, ini yang harus Indonesia jual katanya kepada luar. Jadi keterpaduan di dalam society dan segala macam. Ini foto ini saya suka sekali, ini di Bali biasanya kalau setiap sholat itu seperti ini situasinya, orang sholat di dekat pura dan segala macam. Itu kan menurut saya satu hal yang sangat menginspirasi gitu. Yang harusnya wajah Islam seperti ini yang mungkin harusnya kita juga tawarkan pada dunia sehingga mereka memiliki pandangan yang berbeda, yang mungkin lebih positif. Itu adalah potensi kalau kami diajarin di UGM seperti itu untuk dijual kepada mitra. Dan tentu saja karena kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan segala macam potensinya. Dan jangan lupa ini Surabaya loh. Jadi kalau kita udah habis tadi bicara soal ini itu, teman-teman yang dari Surabaya sebenarnya itu punya potensi yang jauh yang berbeda, yang lebih baik dari banyak kota di Indonesia gitu. Ini kalau kita nggak kasih tahu ini di Surabaya, kita kira ini di Jepang atau di mana gitu ya. Thanks to Bu Risma nih. Artinya banyak sekali yang bisa dijual. Kita tuh selalu dalam tanda petik iri kepada misalnya Bali gitu. Bali, kenapa Bali merasa sulit sekali menjual program-program internasionalnya? Padahal itu Bali. Itu kan sebenarnya ibaratnya ya udah tinggal bangun tidur aja orang mau datang kan gitu ya. Ini di luar persoalan pandemi seperti sekarang. Artinya memang potensi-potensi lokal itu masing-masing kita punya juga selain yang tadi yang saya sebutkan nasional itu. Nah, kalau strateginya sekarang bagaimana? Itu kan tadi kita bicara potensi ya. Segala macamnya strateginya. Kalau dari kami itu mulainya selalu dari P2P. P2P to you to you. Jadi people to people baru university to university. Gitu. Nah, kenapa saya sampaikan itu? Ini contoh saja, ini mohon maaf nih saya jadi narsis begini. Ini adalah foto saya dengan pembimbing saya, Bapak Ibu sekalian, di S3. Saya kenal dia sejak tahun 2004, dan kami bekerja sama sampai hari ini. Kenapa? Karena kami sudah akrab, dia udah tahu banget siapa saya, dan jadi yang membuat kita kerjasama bukan karena institusinya, tapi karena memang kita berteman dari lama. Nah, saya sangat sarankan Bapak Ibu yang itu nanti yang belum melakukan ya, mendata dosen-dosen yang lulusan luar negeri, itu didata, agar nanti dari situ kita betul-betul bisa menitipkan kerjasama ini kepada beliau-beliau itu. Karena menurut saya itu jauh lebih efektif gitu kalau dia kontak temannya yang dulu diajak sekolah atau supervisornya. Contoh sederhana ini, Bapak Ibu sekalian. Ini foto ini mungkin nggak terlalu banyak maknanya bagi Bapak Ibu. Ini adalah kami sekitar 10 tahun lalu, udah lama sekali ini. 10 tahun lalu ketika saya masih sekolah S3. Jadi ini anak-anak yang nggak jelas gitu, semuanya merasa menderita, tesisnya nggak selesai-selesai. Akhirnya kami biasalah karaoke bareng lah gitu ya, nggak jelas gitu kegiatannya. Waktu itu rasanya nggak jelas kegiatannya. Tapi akhirnya kami jadi teman sahabat yang baik gitu. Nah, per hari ini saya sedang membuat summer program bersama dengan ini. Lalu ada ini. Kemudian ini. Nah, tentu saya ada di sini, ini. Dan hampir semuanya ini terlibat gitu. Saya bikin summer program tuh bikin program dengan karena mereka jadi dosen di rumah masing-masing. Ini sekarang ngajar di Australia, ini ngajar di Malaysia, ini ada di Swiss gitu ya, ini saya di Indonesia. Kemudian ini Nui, ini ada di Maldives. Nah, itu kita undang untuk ngobrol seperti dulu aja. Gimana kalau kita bikin summer program bareng? Jadi intinya adalah kita akan bikin program bersama karena virtual. UGM akan menyumbang 3 dosen. Malaysia nyumbang 5 dosen, dan seterusnya gitu. Dan mahasiswa juga disumbang masing-masing. Sehingga bikinlah kita program internasional yang tiba-tiba aja terdiri dari 60 orang mahasiswa internasional gitu.
dan ada 20 dosen yang terlibat di situ karena masing-masing kita bisa. Nah, semua itu terjadi karena persahabatan aja. Nah, jadi kalau kita kemudian ceritakan berikutnya, UGM berhasil melaksanakan program yang mendatangkan 20 profesor luar negeri gitu kan jadinya, yang terdiri dari 70 mahasiswa internasional. That sounds good, right? Gitu. Yang sebenarnya itu terjadi karena saya berteman aja sama mereka. Nah, artinya P2P, people to people, menuju ke university to university. Itu menurut saya yang memang sejauh ini saya selalu percaya dan tetap yakin itu yang masih terbaik. Gitu. Dibandingkan pendekatan yang top down. Kan sering terjadi misalnya antara Pak Direktur ketemu direktur siapa di luar negeri ketika diundang conference, lalu ketemu di ruang makan atau ketemu di toilet begitu misalnya, lalu sepakat untuk kerjasama. Mudah nggak bikin MOU? Mudah, karena yang sepakat orang-orang top. Tapi setelah MOU apa yang terjadi? Biasanya nggak terjadi apa-apa, mohon maaf. Gitu. Nah, itu kan berarti top down, bottom up. Itu menurut saya itu pendekatan yang mungkin perlu berbeda ya. Nah, kalau UGM yang kami jual terus terang ya comprehensiveness-nya. UGM kan banyak fakultas gitu, karena kami universitas, jadi itu yang kita jual. Kami tuh punya 18 fakultas, 2 sekolah kayak gitu gitulah. Terus yang lain lah multidisiplinerinya kalau kami di UGM itu. Ini tidak akan saya jelaskan. Jadi intinya kami pendekatan selalu multidisiplin sehingga dengan siapapun kita menjadi lebih terbuka kerjasamanya. Berikutnya adalah kami punya riset sendiri yang berimpact. Jadi kalau misalnya kami itu bikin riset itu yang usahakan yang impact-nya itu gede, misalnya tentang nyamuk. Nyamuk kalau di luar nggak menarik itu nyamuk itu, tapi kalau di Indonesia menarik karena demam berdarah di Jogja di Indonesia masih tinggi. Nah, karena risetnya tentang ini, namanya Prof. Adi Uttar ini, beliau itu kemudian diganjar salah satu dari 10 peneliti paling berpengaruh, paling berperan penting di dunia gitu ya tentang ini. Jadi ini kalau udah mendapatkan penghargaan seperti itu, kami menjualnya jadi lebih mudah lagi. Ketika kita ngomong kepada mitra, kami punya riset yang impactful loh ya. Dan karena itu kami sudah diakui oleh Nature banyak yang ngaku ini. Bukan lembaga abal-abal. Nah, itu menjadi membantu kita untuk kemudian menjual diri gitu pada yang lain. Nah, kalau sekarang kita bicara program internasional, nyun sewu Mbak Dias, nanti kalau saya dikasih tahu nggak apa-apa, dipotong aja gitu kalau misalnya waktunya sudah habis. Oke, baik. Masih ada 22 menit lagi. Oke, siap. Mas, cukup saya kira. Siap. Nah, kalau kami di UGM itu, Bapak Ibu sekalian, kami percaya bahwa kalau memang kita mau kerjasama dengan orang lain, maka kita sendiri yang harus menginternasionalisasi diri dulu. Misalnya, kita punya kelas-kelas yang ramah terhadap mahasiswa internasional. Kalau nggak gitu, mereka nggak bisa datang dong, kan gitu ya. Nah, maka salah satu cara yang mungkin paling sistematis adalah membuat kelas internasional. Nah, ini yang sedang kita lakukan sebenarnya sekarang di Vokasi Indonesia. Saya juga kebetulan terlibat di tim itu. Kita juga biasanya mengundang Bapak Ibu dari PEN juga. Kita sedang mengusahakan bagaimana kelas internasional itu ada di vokasi. Nah, ini kalau di universitas sudah ada. Kelas internasional itu mungkin sederhananya begini. Kelas berbahasa Inggris sudah gitu aja dulu supaya kita lebih gampang ininya pahamnya. Nah, di UGM punyanya ini Bapak Ibu sekalian. Jadi UGM sendiri sebenarnya itu bukan universitas yang banyak kelas internasionalnya. Kami termasuk mungkin universitas yang satu yang paling berhati-hati mungkin begitu membuka kelas internasional. Jadi kita tidak punya banyak. Ini yang kami punya. Di MIPA ada kimia dan computer science, ada hukum, ada psikologi, ada kedokteran. Visipol ada di biologi, ada di ekonomika dan bisnis, ada Inkus. Inkus ini BIPA-nya UGM ini. BIPA pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing ya. Nah, ini program internasional kami punya, sehingga ini yang kami harapkan menjadi daya tarik. Kita akan jual kepada mitra kita agar mereka mau belajar di UGM atau datang ke UGM. Itu satu ya. Kalau Bapak Ibu tanya apa sih sebenarnya program internasional itu menurut UGM, atau kami menyebutnya IUP, International Undergraduate Program. Itu mahasiswanya bisa Indonesia, bisa orang asing. Itu jelas ya. Kelasnya diajar dalam bahasa Inggris. Harus mengikuti pemaparan internasional. Jadi dia itu harus pernah berkunjung ke luar negeri lah, atau pernah pertukaran segala macam. Nanti akan saya jelaskan apa itu. Ya kalau SPP-nya lebih tinggi, itu mungkin yang paling kelihatan ya. Yang paling dikenal masyarakat mungkin itu ya, SPP-nya lebih tinggi gitu.
Kemudian pengajarnya itu internationally recognized. Bukan berarti bule pengajarnya, bisa juga memang dosen kita tapi dia punya reputasi dan pengakuan internasional. Nah, kurikulumnya bagaimana? Kurikulumnya biasanya menggunakan yang kurikulum nasional tapi di bahasa Inggris kan, dengan modifikasi gitu ya. Jadi itu secara umum IUP yang ada di UGM. Kemudian kalau Bapak Ibu mau tanya apa saja keterpaparan internasional yang diberikan kepada mahasiswa di IUP itu, mereka bisa ikut short course di luar atau summer program. Mereka bisa ikut field work, overseas field studies. Mereka bisa ikut conference menjadi pembicara atau peserta. Itu semua ada poin-poinnya gitu. Atau bahkan exchange pertukaran seperti Bapak Ibu sudah paham, saya kira sudah biasa, atau double degree atau join class. Itu semua mereka bisa ikutin. Nanti semua ada poin-poinnya. Jadi misalnya begini, seorang mahasiswa untuk bisa lulus di program internasional teknik elektro misalnya begitu, mereka harus ngumpulin misalnya 20 poin internasional. Yang artinya misalnya bisa jadi dia ikut short course 2 kali, atau bisa jadi dia exchange sekali udah cukup, atau dia seminar sekali menjadi pembicara atau menjadi peserta 2 kali, misalnya itu udah dianggap 20 juga, atau yang lain lah gitu. Jadi banyak pilihan untuk bisa dianggap telah memenuhi syarat sebagai mahasiswa dari program internasional, misalnya seperti itu. Nah, berikutnya adalah kalau administrasinya biasanya seleksinya itu berbeda. Kalau saya nggak tahu kalau PEMS itu lewat SNMPTN juga ya, betul ya Mbak Dias ya, betul. Nah, kalau yang program internasionalnya itu di luar itu, kalau di UGM dia melakukan sendiri seleksinya. Jadi independent selection process, tuition fees-nya diatur terpisah seperti yang tadi saya bilang. Nah, ijazahnya itu menggunakan ijazah UGM, tapi kemudian dilengkapi dengan translation copy, terjemahan. Begitu ininya. Terus, nah, banyak juga yang tanya ke saya, kalau kita tidak bisa bikin langsung program internasional, itu gimana caranya biar di situ ada nuansa internasional? Salah satu yang selalu saya usulkan begini, kata sebutnya itu kelas internasional keroyokan, gitu kalau kita sebutnya itu. Misalnya begini, kalau di UGM kan ada fakultas nih Bapak Ibu, fakultas teknik misalnya. Di fakultas teknik itu belum ada misalnya program studi yang internasional, yang betul-betul compact itu yang full internasional. Nah, Pak Dekan bisa melakukan ini, menunjuk gitu di prodi-prodi itu ditunjuk aja untuk ada dosen yang mengajar dalam bahasa Inggris. Misalnya begini nih, Pak Dekan punya program namanya Engineering for Civilization, misalnya gitulah, yang agak umum gitu. Nanti ditunjuk di geodesi, ditunjuk 1-2 orang agar memberikan kuliah yang terkait itu dalam bahasa Inggris. Di sipil juga, di elektro juga, di geologi ditunjuk aja gitu atau ditawarkan, sehingga kemudian di Fakultas Teknik UGM itu akan ada misalnya 20 mata kuliah berbahasa Inggris yang dikemas dalam bentuk bangunan besar bernama Engineering for Civilization misalnya. Nah, itulah yang kita tawarkan kepada mitra sekarang di luar. Kalau kamu mau belajar di UGM tentang Engineering for Civilization, kamu bisa datang ke Fakultas Teknik UGM dan bisa mengambil sekian dari 20 yang tersedia ini. Gitu. Jadi kita jualnya itu bukan program-program paket dalam prodi, tapi lebih kepada mata kuliah yang digabungin jadi satu, menjadi sebuah ini. Dan itu menurut saya relatif lebih mudah lah harusnya melakukan itu ya. Kalau untuk mencari 1 atau 2 orang di sebuah prodi yang mau mengajar dalam bahasa Inggris, saya kira lebih mudah dibandingkan misalnya satu prodi harus berbahasa Inggris semua misalnya. Nah, kalau itu sudah oke, nanti tinggal diduplikasi di fakultas lain, gitu misalnya. Nah, sehingga itu terjadi juga. Nah, ini akan menjadi cikal bakal nanti program internasional secara sistematis di prodi itu, begitu. Apa itu kelas internasional? Dalam bahasa sederhana ini, kelas berbahasa Inggris sudah. Dari sana aja kami mulainya, tidak usah mikir ribet-ribet dulu gitu ya. Nah, itu tadi kita bicara soal program yang sistematis. Terus apalagi internasionalisasi yang lain yang bisa dilakukan? Kami itu terus terang saja bergantung pada mahasiswa. Sekarang mahasiswa UGM itu mungkin juga mahasiswa Bapak Ibu jelas ya. Itu keren-keren gitu. Kadang lebih keren dari dosen gitu. Coba aja kalau kita mau jujur gitu ya, merenungkan sedikit, kayaknya banyak mahasiswa kita lebih keren dari dosennya. Makanya kita manfaatkan mereka, misalnya gini. Ini kan mahasiswa UGM yang pernah menang ini kan istilahnya MUN ya nih ya. Jadi model United Nations itu jadi lomba untuk menjadi delegasi negara kayak jadi simulasi begitu. Nah, bayangkan mereka itu pernah juga mengalahkan yang dari Fakultas Hukum itu mengalahkan Harvard University. Ya, kita tidak mengklaim kita pasti lebih bagus, tapi dalam satu lomba mereka tuh pernah lah menang gitu. Nah, itu kan berarti citra kita, reputasi kita tuh bisa naik karena mahasiswa kita juga.
Mereka tuh pekerja keras, pinter. Lalu dengan ini kemudian kita bisa menjual ini kepada universitas yang keren sebagai modal untuk kerjasama. Itu menjadi story tersendiri lah kita ajukan ke mereka. Mahasiswa saya tuh begini, yuk kita kerjasama. Jadi banyak hal yang bisa dijual kemudian untuk alasan kerjasama sehingga mitra kita tuh tertarik. Jadi bright, talented, and hardworking students itu yang kita punya di Indonesia. Not to mention bullyable ya. Biasanya mereka tuh kalau disuruh-suruh bekerja lebih keras tuh pasti lebih cenderung maunya gitu. Kalau di luar negeri kan mereka lebih banyak protesnya tuh, kalau saya bayangkan ya dulu ya. Kalau setelah di Australia itu, kalau mahasiswa dari Asia itu disuruh kerja lebih lama gitu, lembur lebih lama dikit sama profesornya, ya siap Prof, mau aja karena dia juga senang. Tapi kalau orang-orang bullies itu disuruh kerja hari Sabtu, mereka protes keras. Itu misalnya ya. Jadi artinya kondisi ini menurut saya itu bisa dimanfaatkan secara positif. Nah, itu kemudian mengarah kepada opportunity yang lain. Kami kemudian dapat ini, Bapak Ibu, mendapat kesempatan bekerja sama dengan Jardine Foundation untuk menerima beasiswa. Jadi alumni UGM atau dosen UGM itu dapat kesempatan belajar di Oxford atau Cambridge dengan beasiswa dari Jardine Foundation ini. Jadi 4 orang setiap tahun. Itu menurut saya itu sangat lumayan gitu ya. Luar biasa lah itu. Nah, ada satu dosen kami yang sudah lulus di Oxford, di Cambridge juga, lalu kemudian dia kemudian diterima juga di Harvard kemarin. Bagi saya nih, saya udah bilang sama beliau ini, waduh kalau saya yang ikut tes ini pasti saya nggak lolos. Tapi memang junior-junior kami itu keren-keren sekali. Lulus S2 di Oxford, lalu S2 lagi di Harvard, sekarang diterima lagi di Oxford untuk S3. Jadi memang ini luar biasa. Nah, ini kan terjadi karena memang salah satu diplomasi kami tentang beasiswa itu tadi. Itu misalnya beberapa contoh. Yang akhirnya, karena ada mahasiswa kita atau dosen kita yang sekolah di Oxford, maka untuk mengundang dosen Oxford menjadi lebih mudah, begitu Bapak Ibu. Karena kalau enggak, mungkin Oxford jadi mikir gitu, siapaan nih UGM mengundang-undang saya, apaan gitu, apa dia itu. Nah, tapi kalau sekarang mahasiswa atau dosen muda kita ada di situ, dan ternyata dia perform agak bagus di situ, bukan agak bagus ya, malah bagus sekali, kita titipin, bisa ada nggak dosen di sana yang bisa kamu undang untuk isi kuliah kamu di kita gitu. Dan akhirnya kita bisa datangkan dengan agak mudah lah, itu misalnya. Itu kan lagi-lagi nih P2P, people to people. Makanya menurut saya itu mari kita jaga adik-adik kita yang muda ini karena mereka luar biasa sebenarnya potensinya. Itu bisa menjadi pintu masuk kerjasama yang luar biasa. Yang lain, kami tentu saja mulai melakukan segala macam program ini sekarang secara online nih, karena kita tidak mungkin lagi. Tapi online itu berita bagusnya banyak karena partisipasinya jadi lebih tinggi. Negara yang terlibat jadi banyak, ada 17 negara misalnya bisa terlibat dalam satu program summer, ada 38 universitas. Itu kan menurut saya itu bagus ya. Kemudian kita juga bisa bikin, kalau tadi kan model summer program itu kita yang bikin, lalu kita undang orang untuk datang. Nah, kalau tailor-made program nggak gitu. Kita kontak dulu mitra kita tanya dia, kamu perlu apa sih? Kamu perlu apa? Kalau kamu perlu ini, kami bikinin. Gitu. Jadi kita membuat tuh mendesain sesuai dengan kebutuhan mitra kita. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita yakin mitra kita sebenarnya juga memerlukan exposure internasional seperti kita juga. Bapak Ibu kan pasti perlu mahasiswanya datang ke luar negeri kan. Tapi kita nggak tahu di sana mau ngapain gitu. Bayangkan tiba-tiba ada mitra di luar negeri nanya kita gini, Bapak Ibu kalau mau membawa mahasiswanya ke tempat kami, silahkan kita udah siapin program yang keren. Gitu. Dan itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Kira-kira begitu nih ininya, Pak, analoginya. Jadi kami selalu mengkontak teman-teman di luar. Kalau kamu perlu nih membawa mahasiswa ke sini, apa yang diperlukan? Kita bikinin dia program. Ya, tentu saja nanti sharing cost segala macam atau bila perlu dari dia semua cost-nya kan bisa juga gitu ya duitnya. Seperti misalnya mahasiswa di Australia, Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu banyak yang tahu ini. Mereka itu dapat dana dari pemerintah untuk pergi ke luar negeri. Itu dari Australia sekarang. Pergi ke luar negeri dalam rangka apa? Dalam rangka mereka ya belajar tentang luar negeri gitu. Karena bagi mereka sudah perlu belajar tentang Asia. Jadi mereka dapat duit untuk pergi ke luar negeri. Tapi kalau mereka nggak tahu mau ngapain di luar negeri, programnya jadi kacau. Nah, karena saya tahu itu, saya kontak duluan. Nah, kalau kamu kan dapat duit nih di sana untuk datang ke luar negeri ke Indonesia, aku bikinin aja program di Indonesia seperti ini. Gimana kira-kira gitu. Jadi dia datang tinggal terima gitu. Jadi kita yang harus aktif menyambut. Yang lain lagi, kalau kita lihat ini kerjasama riset, saya kira Bapak Ibu sudah sangat bagus ini.
KKN itu juga sekarang kami jual kepada mitra kami. Jadi bagi mereka itu ini program yang luar biasa sebenarnya, bisa mengirim mahasiswa kita ke seluruh Indonesia gitu. Kalau saya selalu bilangnya itu ke seluruh Indonesia itu kan seperti ini ya. Banyak juga yang nanya, memang apa aneh yang ngirim ke seluruh Indonesia, ini kan negaramu sendiri gitu. Saya bilang, tapi kalau dibandingkan dengan Eropa, ngirim ke seluruh Indonesia itu artinya ngirim ke seluruh Eropa. Karena kalau kita ngomong konteks geografisnya, jadi mereka baru menyadari bahwa ini program yang bagus. Kita juga ngasih beasiswa Bapak Ibu sekalian. Jadi kami itu punya anggaran di UGM, kami sebutnya sebagai Gajah Mada International Fellowship. Kita bisa dapat 30 orang dari seluruh dunia itu untuk datang ke UGM belajar S2 S3. Itu menurut saya itu sangat membantu. Tentu saja dari program pemerintah juga banyak. Nah, ini kerjasama kita yang terkini dengan Inggris. Saya kebetulan terlibat di situ untuk merancang kerjasama ini. Nanti bisa kita obrolkan juga kalau Bapak Ibu tertarik. Kemudian sekarang mungkin poin terakhir adalah kalau kita bicara soal kerjasama internasional atau kolaborasi itu, kuncinya ada beberapa kalau menurut kami dipercaya di UGM itu. Pertama, interest-nya harus sama, common interest, dan ini goals-nya sama, tujuannya sama. Tadi kan kalau kita mengacu kepada QS ranking, PHI berarti sama tuh interest-nya, goals. Tapi yang lain harus beda nih, yaitu tentang potensialnya. Maksudnya apa yang saya punya dan dia nggak punya, apa yang dia punya saya nggak punya, itu harus jelas tuh. Sebaiknya memang berbeda. Karena kalau potensinya sama nggak jadi kerjasama, kita ngapain kerjasama kan gitu kan? Kita harus memetakan justru harus beda. Dia bisa yang saya tidak, saya bisa yang dia tidak. Gitu. Dan yang terakhir adalah, nah ini pragmatis nih, marketnya harus beda. Karena kalau marketnya sama kita merasa saingan biasanya tuh. Kalau kita kerjasama dengan mereka, tapi market yang kita tuju itu sama, kita sayang, kita nggak akan ini. Jadi pastikan common interest, common goals, different potential, different market. Itu yang kita ini. Dan yang lain lah ada pertimbangan lainnya. Satu slide saya terakhir ini, saya akhirnya percaya atau berkesimpulan kami di UGM itu internasionalisasi yang baik itu hanya bisa terjadi jika kita melaksanakan internalisasi. Jadi kita nggak bisa ngomong daki-daki di luar kalau di dalamnya sendiri kita masih keropos gitu ya. Jadi itu yang akhirnya kami juga pelajari di UGM, sehingga ini yang kita fokus juga untuk memperbaiki di dalam kami sendiri. Pengkatan mudah-mudahan tidak terlalu panjang ya. Apapun yang tadi saya sampaikan tentu tetap bisa dibantah. Kalau misalnya bisa mengundang diskusi, saya senang sekali bisa ngobrol. Terima kasih, Bu Dias. Terima kasih Pak Andi atas paparannya, sangat menarik ya, memberikan kami semua pandangan. Ternyata harus dimulai dari P2P baru bisa U to U ya Bapak ya, dan menghindari top down begitu. Baik, saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada acara pagi hari ini sudah banyak pertanyaan ya. Agar diskusinya lebih asyik, kami mengundang Bapak Ibu untuk boleh langsung bertanya secara mengaktifkan kameranya dan juga mikrofon untuk langsung bertanya pada Pak Andi. Silakan Bapak Ibu, monggo. Monggo tadi. Saya izin boleh tanya Bu Dias. Monggo Pak Iwan. Monggo. Terima kasih Pak Andi, sangat mencerahkan ini. Pak Andi, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait program joint degree atau double degree. Yang pertama. Terus yang kedua ini yang credit transfer. Yeah. Nah, yang joint degree, ini Pak Andi, kebetulan saya punya teman yang jadi ini kepala pasca sarjana di UI ya, di Fasilkom. Ya. Nah, Fasilkom UI itu punya joint degree untuk program master. Ya. Jadi 1 tahun di Fasilkom UI, 1 tahun bisa pilih di Inggris atau Australia. Gitu. Ya. Jadi mereka sukses membuat link gitu. Ya. Tapi ternyata yang saya heran itu di sekelas UI ya, sekelas UI itu ternyata yang mengambil program itu paling 1 tahun itu 1 orang, 2 orang, kadang-kadang nggak ada. Gitu. Nah, padahal kami ini saat ini sedang semangat merintis joint degree. Nah, saya ingin tahu Pak Andi, gimana dengan UGM? Apa saja program joint degree yang ada? Kemudian peminatnya banyak apa tidak? Terus yang kemudian channelnya dengan mana saja Pak? Yang paling menarik dengan negara mana? Soalnya begini, pensi ini Pak, beda dengan UGM ya, mahasiswa kami itu menengah ke bawah Pak Andi. Jadi kalau yang mahal-mahal gitu, saya khawatir nggak ada. Sebenarnya yang paling terbuka itu Inggris ya. Kebetulan kan saya alumni Inggris, punya channel di sana. Tapi tuition fee Inggris itu mahal sekali.
sehingga nggak cocok untuk mahasiswa kami gitu. Sehingga paling yang memungkinkan kami dengan Jepang, dengan Korea gitu ya. Nah, saya ingin tahu ceritanya UGM gimana Pak, yang untuk program joint degree. Apakah peminatnya banyak, kemudian channelnya kemana saja. Kemudian yang kedua Pak, tentang credit transfer. Ini kaitannya dengan kurikulum Merdeka Pak Andi. Yang paling mudah itu membuat program credit transfer. Jadi apalagi zaman pandemi ya, mahasiswa cukup dari sini, nggak kemana-mana, ambil kuliah di mana saja. Nah, saya ingin tahu Pak Andi, yang di UGM sudah jalan dengan baik di mana saja, kemudian apakah perlu membayar gitu, untuk ikut credit transfer? Ya. Itu dulu Pak Andi. Terima kasih banyak Pak Andi. Ya, Matunun. Taiwan, terima kasih. Pertama, kalau soal joint degree, mungkin kita menyebutnya itu double degree ya Pak. Kadang-kadang ini soal istilah juga tidak konklusif lah. Ada yang mengatakan joint degree, double degree, tapi yang kita maksudkan begini. Programnya itu dilaksanakan di 2 tempat. Intinya kan begitu. Kalau misalnya itu master, seperti Bapak bilang tadi, berarti kan 1 tahun di Indonesia, 1 tahun di mitra, atau sebaliknya kan begitu. Intinya dilaksanakan di 2 tempat. Yang mengeluarkan ijazahnya, kalau yang kami ya Pak ya, itu 2 tempatnya. Masing-masing mengeluarkan ijazah sendiri. UGM mengeluarkan ijazah master, gelar master, mitra mengeluarkan ijazah gelar master juga. Dan ijazahnya nggak ada saling omong-omongan ini, karena kan tidak mungkin di Indonesia ya, belum mungkin untuk bikin ijazah yang tanda tangan 2 itu kan belum mungkin tuh. Jadi artinya kalau dari ijazahnya sih kelihatannya ya mahasiswa itu dapat ijazah UGM normal, dia dapat ijazah yang luar negeri juga normal biasa gitu. Tidak ada istilah double degree di dalam kata-kata itu ya, tapi mereka kemudian punya 2 gelar kan gitu. Itu yang kami lakukan Pak. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan? Misalnya kan begini. Kalau di UGM, yang namanya gelar master di UGM itu, begitu ya, itu misalnya 40 kredit, misalnya begitu totalnya. 40 kredit. Nah, 40 kredit ini berarti kan harus diambil 40 kredit plus tesis, kan begitu kira-kira ya. Kalau mungkin mirip ya dengan katakan di tempat Bapak juga. Ini saya bicara master dulu, ya. Nah, berarti keputusan berikutnya gini, 40 transfer ini dari mana asalnya? 40 kredit ini dari mana asalnya? Kan begitu. Ternyata bisa asalnya begini, 20 dari kita, lalu 20 dari institusi lain yang kita akuin. Kan begitu sebenarnya logikanya UGM nih. Nanti kalau anak ini ngambil 20 di sini, dan ngambil 20 di tempat lain, udah kita akuin itu aja, sehingga kan jadinya 40. Berarti kita udah layak ngasih ijazah. Karena ijazah kita syaratnya 40 SKS, kan gitu. Ternyata sebaliknya, di mitra kita begitu juga. Gitu. Mitra kita juga untuk bisa memberikan ijazah, dia harus punya 40 kredit juga. Nah, ternyata mereka kemudian juga berpikir sama dengan kita. Oke, 40 ini datang dari 20 dari kita katanya, 20 dari mitra, terserah. Terserah itu artinya tentu yang diakui, itu kemudian digabungkan jadi 20, maka dia berhak memberi sertifikat. Kan begitu logikanya. Sehingga kemudian begitu kita ngobrol, ini ketemulah gitu. Makanya kemudian kita bilang kalau setahun di sini di tempat saya akan kasih mata kuliah ini dan ini, dia 20 SKS. Berarti udah oke. Nah, 20 SKS ini kamu akan akui nggak? Gitu kan kita tanya sama mitra kita. Ya, kita akan akui. Makanya begitu kita kirim dia ke sana, dia udah dianggap tahun kedua kan gitu. Karena udah diakui nih 20 ini misalnya gitu. Sehingga mereka kemudian tinggal kuliah di sana. Nah, kita sendiri akan mengakui juga apa yang diambil di situ. Logika dasarnya kan begitu ya Pak. Sehingga kemudian yang paling penting menurut saya adalah kesepakatan itu tadi. Kalau Bapak tentu punya mitra katakan di Inggris dengan prodinya, ngomongnya, bicaranya harus di level itu dulu, udah oke. Nah, itu soal pengurusan administratif segala macam. Kalau sekarang bicara soal minat, nah minat itu kan berarti kaitannya sama biaya tadi nih Pak. Yang namanya biaya itu Bapak sudah paham. Mahal sekali kalau memang di negara-negara yang tertentu, Inggris segala macam gitu. Nah, biaya ini dari mana asalnya? Kalau kita bicara in the long run, semua biaya pendidikan itu ditanggung oleh peserta didik kan. Kan begitu yang paling sederhana Pak ya. Jadi memang harus ada orang yang memang bisa nanti membayar di Inggris. Begitu berarti kan. Jadi ketika mereka setahun di sini dan setahun di Inggris itu mereka harus bisa. Itu yang paling sering kami juga lakukan itu. Tapi Bapak benar tadi. Tapi kan mahasiswa kita nggak semuanya bisa begitu dengan kemampuan finansial yang segitu. Nah, disitulah kemudian muncul gagasan lain Pak. Setelah kita bicara soal program tadi, udah saling mengakui tadi udah oke ya, 20 SKS tempatmu, 20 SKS tempatku dan segala macam. Lalu yang kedua kita bicarakan duitnya sekarang. Sederhananya kan kalau nanti mahasiswa lagi ada di UGM, bayar di UGM, mahasiswa ada di
Inggris, bayar di Inggris. Dengan tuition fees yang memang tergantung di tempat masing-masing. Kalau mahasiswanya kaya, nggak ada masalah ini. Nah, sekarang mahasiswanya kan nggak kaya. Nah, kalau kami itu jalan keluar berikutnya adalah begini, Pak. Satu, kita bekerja sama, selalu memulai program begini itu dengan kerjasama dengan pemerintah biasanya. Nah, misalnya dengan PU kita kerjasama. PU kita minta mengirim mahasiswanya katakan 15-20 untuk ngikutin program ini. Namanya double degree. Jadi nanti setahun, ini berarti beasiswanya dari PU ini, Pak. Jadi tahun pertama mereka belajar di teknik sipil UGM, gitu ya. Tentang katakan transportasi, jalan raya, rel kereta api, terserah. Tapi nanti mereka udah tahu nih di tahun kedua, mereka akan dikirim ke Inggris. Sehingga PU-nya ini sudah siap dari awal, si pemberi dana itu akan membiayai di UGM dan di Inggris. Itu yang kami hampir selalu lakukan dari awal nih caranya. Jadi bukan membuka, artinya kami selalu pertimbangkan dananya dari mana gitu. Karena kalau hanya sekedar membuat program double degree itu kan relatif mudah ya Pak ya. Tapi mencari mahasiswanya mungkin yang tidak mudah. Dalam arti begini, kalau misalnya dia double degree, tapi membayar di Inggrisnya tetap mahal gitu ya, di UGM juga lumayan. Kadang-kadang orang-orang yang punya duit itu nanggung ngerasa ini. Mending sekalian aja anakku aku sekolahan di Inggris 2 tahun. Misalnya begitu kan ada juga begitu. Atau kalau yang nggak punya duit sekalian, ya udah di Indonesia aja, nggak usah nyampur. Nah, jadi double degree ini kadang-kadang memang tergantung pasarnya. Yang kami bidik adalah, nah sekarang kami cerita soal S1-nya, itu program internasional, Pak. Jadi anak-anak yang masuk program internasional UGM itu kan umumnya SPP-nya udah tinggi tuh Pak. Itu 30-an ke atas tuh SPP-nya per bulannya. Maaf, per semesternya. Ada bahkan yang 50 gitu. Nah, berarti kami sudah tahu nih anak-anak yang masuk kelas ini berasal dari keluarga yang punya. Sehingga kalau mereka nanti ditawarin anaknya itu sempat melakukan double degree di Inggris, orang tuanya cukup senang nih Pak. Karena dia mikirnya begini, logika mikirnya, berarti anakku dapat 2 ijazah, lulusan Indonesia juga, lulusan Inggris juga, dengan biaya yang setengahnya dibandingkan dia nyekolah di Inggris semua, gitu. Jadi kita bidiknya di situ. Terus nah makanya kami itu kalau ospek ya Pak ya, yang kita undang tuh orang tua juga tuh, untuk kelas internasional ini. Kami undang seluruh orang tua, kita kasih tahu seperti yang tadi saya sampaikan itu, sehingga mereka jadi terbuka pikirannya. Oh kalau gitu, anak saya biarin aja double degree. Sehingga mereka udah siap dari awal tuh nabung, misalkan 2 tahun lagi mereka akan berangkat keluar gitu. Jadi begitu kami menyiasatinya. Yang lain lagi kami menyiasati dengan beasiswa Pak. Kalau tadi kan jelas beasiswa dari institusi ya, ada PU, ada PLN, ada Kominfo itu biasa kita lakukan. Ada juga kita ngambil beasiswanya dari pihak luar beneran. Misalnya kalau Bapak mungkin pernah dengar, Australia itu punya ini Pak. Kalau beasiswanya kan namanya AAS ya, mungkin Bapak Ibu di sini sangat paham ini ya. Nah, AAS itu sekarang bikin ini Pak, bikin program ganda itu double degree. Jadi kita diminta bikin proposal, kalau Anda mau bikin program setahun di Indonesia, setahun di Australia, boleh tuh kita ajukan proposalnya. Nah, berarti nanti dananya semua datang dari AAS. Ketika dia di Australia, ketika di Indonesia, menangani sendiri. Kalau di Indonesia kan paling SPP-nya katakan 10 jutaan, 7 jutaan begitu per semester, mungkin orang masih ada yang banyak yang bisa ya Pak ya. Tapi begitu nanti dia ke Australia untuk di tahun keduanya dia udah di cover oleh beasiswa Australia itu. Jadi beberapa hal kami lakukan. Sekarang kalau Bapak tanya apakah peminatnya tinggi, jawabannya enggak terlalu juga terus terang aja Pak. Kecuali yang tadi model yang berbiaya oleh kementerian itu tadi Pak. Kalau yang berbiaya oleh orang tua itu tetaplah tidak tinggi-tinggi amat gitu artinya, tapi memang selalu ada gitu. Jadi menurut saya ini memang apa ya, kita memang tidak bisa memulai dari kuantitas yang tinggi kelihatannya Pak. Apalagi ya saya kira PENS dengan UGM itu sebenarnya kan mirip, akarnya kita itu universitas rakyat gitu Pak ya. Artinya memang kalau Bapak tadi cerita soal menengah ke bawah, wah di UGM kan ada 1.200 setiap tahunnya itu yang nggak bayar SPP sama sekali Pak, masuk UGM itu, yang mendapat bidik misi. Dan nggak mungkin itu mereka ikut program seperti itu kan. 800 sampai 1.200 tuh di UGM yang bayar 0 itu yang dapat bidik misi itu. Jadi memang ini sekali juga. Ngapunten niki saya jawabnya panjang tapi saya kira ini harus ini harus clear gitu. Kalau soal kredit transfer, betul Bapak bilang itu mungkin yang paling mudah. Tapi intinya kan sama, adalah kerjasama. Jadi begini Pak, kalau teknik geodesi di UGM, kami ingin punya kredit transfer dengan teknik geodesinya, katakan New South Wales di Australia.
Nah, berarti yang pertama harus ada MOU antar universitas nih. UGM dengan UNSW. Itu baru universitas. Baru ngomongnya pokoknya ayo kita kerjasama. Tapi geodesi UGM dengan geodesi sana kan belum tentu ada omong-omongan ini, Pak. Karena penandatangannya kan sesama rektor gitu. Nah, kami kemudian bertugas nih, kalau saya sebagai orang geodesi di UGM, kita kontak profesor di sana, sesama geodesinya, yuk kita bikin kredit transfer yuk, dalam arti begini, sediakan sekian mata kuliah di tempatmu yang bisa diambil oleh mahasiswa saya. Karena saya juga akan sediakan sekian mata kuliah di tempat saya agar bisa diambil oleh mahasiswamu. Itu di level prodi itu Pak obrolannya. Karena itu yang tahu kan. Kita rapat bisa matching ini itu, kurikulumnya kita cek segala macam apa isinya. Oke. Kalau dari 10 mata kuliah yang kamu tawarkan tadi, kayaknya saya bisa mengakui 6 deh. Kita bilang gitu kan. Karena kan bisa beda tuh. Berarti 6 mata kuliah itu bisa diambil oleh mahasiswa saya nanti kalau sekolah di tempatmu. Begitu pula sebaliknya. Dari 10 yang kita tawarkan mungkin diakui cuma 5 oleh dia misalnya. Berarti sekarang ada 6 di sana, ada 5 di sini. Itu yang udah pasti akan bisa kita transfer karena sudah ada obrolan antar prodinya kan begitu. Nah, begitu mahasiswa kita ngambil ke sana yang milih 6 tadi itu, 6 mata kuliah itu, udah kita udah merem karena kita sudah tahu mappingnya. Dari 6 mata kuliah yang ditawarkan di UNSW di New South Wales itu padanannya dengan ini, dan ini di kuliah di kurikulum kita. Kan gitu, Pak. Nah, itu memang perlu pembicaraan detail sekali di level prodi. Nggak bisa hanya MOU di level itu gitu. Nah, nyun sewu ini kenapa saya sampaikan begini? Ada banyak kejadian kita punya MOU dengan universitas lain, tapi sebenarnya belum ada pembicaraan yang detail antar prodinya, Pak. Lalu mahasiswanya di prodi X itu kan taunya, oh saya ternyata bisa loh pertukaran pelajar ke UNSW Sydney. Kan mereka mikir gitu, karena ada pengumumannya di Instagram kami, di website kami gitu. Lalu daftarlah di anak ini. Gitu. Daftar ke sana, kemudian juga prodi mungkin tidak terlalu, kadang-kadang kepeduliannya mungkin ya karena sibuk ya. Pokoknya anaknya itu keterima aja untuk pertukaran ke situ atau ngambil kredit transfer gitu kan. Bahayanya kemudian begitu dia selesai, ternyata prodinya belum tahu menau. Bisa jadi itu Pak, kalau memang kita nggak tekun ngurusinnya ya. Nah makanya kami sekarang jagain kalau mahasiswa mau ikut program kredit transfer seperti tadi, MOU ada, obrolan antar prodi sudah ada, monggo kita juga dorong itu kalau mereka tidak mau lakukan atau belum bisa lakukan sendiri, kita fasilitasin. Saya biasanya undang aja dengan Zoom gitu. Prodi sini kita undang, prodi sana kita undang. Biarkan mereka ngobrol di situ, nge-matching. Setelah oke, nah kemudian ketika mahasiswanya mau belajar ke situ dengan kredit transfer, ada namanya learning agreement, Pak. Jadi si mahasiswa ini harus mendapat approval dari dosen pembimbing akademiknya, gitu. Bahwa nanti kamu akan ngambil ini, dan ini di sana ya. Itu kita akuin yang 6 mata kuliah tadi, karena itu ada penyetaraannya di sini, ada padanannya gitu. Di luar itu kita nggak akan akuin. Tapi bisa juga mahasiswanya tetap ngambil, Pak. Tapi dia sudah tahu, oh saya tetap ngambil ini karena menarik, tapi ini tidak akan diakui sebagai kredit transfer. Dia udah tahu juga itu, nggak masalah juga gitu. Jika memang itu dia masih tidak tertinggi bebannya gitu. Jadi itu kesepakatan. Maka learning agreement ini menjadi keputusan gerbang terakhir untuk memastikan mahasiswa ini ngambil sesuatu yang memang bisa ditransfer ke tempat kita. Kalau soal bayar membayar tergantung skemanya, Pak. Kalau kredit transfer ini dalam skema pertukaran, misalnya kita ngirim ke sana 2 orang, dia juga ngirim ke kita 2 orang, yang setelah tadi matching prodi itu, berarti kita bisa bilang itu tuition fees waived. Atau dengan kata lain sebenarnya mahasiswanya bayar di rumah masing-masing, begitu sebenarnya bahasanya, bukan waive ya. Karena kan anak UGM ya tetap bayar SPP di UGM, tapi dia belajarnya di Australia. Anak Australia tetap bayar SPP-nya di Australia, tapi dia belajarnya di UGM. Karena sama jumlahnya, berarti tidak akan terjadi gangguan RKAT ini. Kalau soal anggaran pembiayaan gitu ya Pak ya. Karena jumlah mahasiswa kita akan seperti sama gitu. Jadi begitu Pak, mudah-mudahan bisa agak jelas nih. Kalau Bapak masih ada pertanyaan atau kurang ini. Terima kasih Pak Andi. Ya. Yang masalah kredit transfer. Tadi yang dijelaskan Pak Andi mungkin yang konvensional ya, yang maksudnya datang ke negara. Nah sekarang zaman pandemi itu kan membawa blessing in disguise ya. Ya. Jadi mahasiswa itu dari rumah sendiri bisa ngambil kuliah di top gitu. Nah kalau model online gini mestinya lebih simpel ya Pak Andi ya. Jadi betul. Artinya dari sisi dosen sendiri dia ngajar 10 orang sampai 100 orang kan nggak masalah. Artinya kemungkinan mendapat gratisan itu lebih mudah Pak Andi ya. Jadi kita kerjasama kredit transfer tapi model online. Nah kalau itu betul.
Nah, yang saya bilang tadi sebenarnya berlaku juga untuk ini, Pak, untuk online juga. Jika memang yang kita maksud itu resiprokal, kan tetap saja kita pengen juga mahasiswa mereka ngambil di kita, kan, Pak. Ya. Kalau kita siap, nggih. Tadi saya kan dengan asumsi Bapak juga punya kelas yang bisa diambil oleh orang lain, kan. Oh, masuk mitra kita. Walaupun online juga, sama-sama online yang tadi saya bilang. Mau online, mau offline, kan logikanya sama. Jadi kalau kita ngirim 2 ke sana itu maksudnya online gitu. Mereka kan kita harapkan juga ngirim 2 ke sini. Agar bebannya menjadi sama, kira-kira begitu maksud saya tadi. Nah, kalau Bapak cerita soal kemungkinan menjadi lebih banyak kemungkinan gratisnya dengan online, saya kira saya setuju juga. Beberapa dari kami memang juga dapat itu. Kalau misalnya seperti sekarang, Pak, international credit transfer yang digagas oleh Dikti, mungkin Bapak Ibu di sini banyak yang tahu. Jadi Dikti itu kan memberikan beasiswa, Pak, sebenarnya kepada mahasiswa kita untuk bisa ngambil credit transfer seperti yang Bapak ceritakan tadi. Tapi setelah kami coba itu, ternyata banyak yang tidak berbayar memang, seperti Bapak sampaikan tadi. Misalnya kita ke yang di Malaysia, mungkin yang satu yang kami ini ya, di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, itu dia mengizinkan mahasiswa kita untuk belajar di situ, ngambil kuliah sekian, dan nggak bayar. Itu betul, Bapak, memang itu ada sekali. Lebih kepada mahasiswa kita yang ke situ, kan. Kalau kita bicara soal ngajar 10 dengan ngajar 100 sama, bisa jadi iya, bisa enggak. Tapi kalau nanti udah hubungannya dengan memeriksa tugas dan ujian, itu lain lagi, Pak, ceritanya, Pak. Iya, Pak, betul, Pak. Iya. Jadi begitu yang kita lakukan. Betul Bapak bilang, ada yang memang tetap berbayar dengan tadi atau resiprokal, ada yang memang betul-betul menggratiskan. Oke, terima kasih Pak Andi. Sami-sami. Nyun sewu kalau boleh sedikit lagi, sekarang juga kesempatan ini, Pak, berarti Bapak bisa menjual juga salah satu mata kuliah Bapak secara online dan digratisin kalau boleh. Pertanyaan kan menjadi begitu, kan? Kalau kita berharap bisa kuliah gratis di tempat lain, kita mungkin sebaiknya ngasih gula-gula itu dulu, Pak. Kalau kita ngontak orang lain tuh, bos, ada nggak di sana mata kuliah yang bisa diambil sama anak-anak saya gratis? Tentu lebih manis kalau kita bilangnya kemudian, karena di tempat saya ada nih buat kamu, gitu kan? Nah, mungkin sekarang Bapak bisa tuh mengarahkan teman-teman di PENS 2, 3, 4, 5 kuliah begitu, buat saja dia berbahasa Inggris dan online, karena memang semua online, kan. Bapak tawarin aja langsung ke situ tuh, sehingga kemudian ketika kita meminta gratisnya itu udah pantas, karena kita udah punya modal juga. Saya bahkan bilang gini biasanya, bos, kita punya program gratis nih buat mahasiswamu. Itu dulu yang saya bilang. Setelah itu baru saya tanya, kamu punya apa nih buat mahasiswa saya, gitu. Jadi dimulai dengan what I have to offer. Mungkin itu bisa dijadikan pertimbangan juga, Pak. Nanti kalau masalah asingnya di UGM ya, selain dari negara dunia ketiga ya, seperti mahasiswa KNP itu banyak dari negara dunia ketiga. Apakah ada negara maju yang anu juga, Pak? Dari Eropa atau Amerika itu? Jadi kalau misalnya kita GMIF kita itu, Pak, yang tadi saya bilang itu Gajah Mada International Fellowship, itu kami tidak ini kok, Pak. Kami tidak membatasi itu di negara ketiga, Pak. Justru kita pengen kalau ada dari negara, mahasiswa saya ada yang dari Prancis kok. Ada dari Prancis, dari tempat-tempat lain, dari Amerika juga ada, dari Inggris ada juga. Misalnya ini, mereka pengen belajar tentang interreligious studies atau cross culture studies, Pak. Kan kami punya tuh. Kalau kami kebetulan memang, makanya tadi saya bilang keuntungan kami itu karena kami punya social studies yang agak beragam sehingga orang-orang luar itu kan tertarik, Pak. Jadi banyaknya dari Inggris, dari Prancis ada juga. Di yang Prancis malah orang teknik tuh di tempat saya di geodesi. Gitu. Jadi artinya sangat mungkin itu dilakukan. Makanya seperti tadi Bapak bilang atau kita bilang juga, kalau sesama profesornya punya teman di banyak tempat, Pak. Kalau Bapak punya teman di Prancis, di Inggris saya yakin banyak. Kan mereka punya mahasiswa. Mahasiswanya mereka ini yang kita pertukarkan gitu. Bisa dengan degree atau bisa aja dimulai dengan, bos, tolong dong mahasiswamu suruh ke Indonesia tinggal di sini selama 6 bulan. Kita bilang gitu kan bisa tuh. Teman kita sendiri kok. Biarkan dia risetnya di sini, biar juga ikut membangun suasana riset di lab saya, kan bisa jadi. Karena kita berteman, nah itu sudah sering kita lakukan juga. Makasih, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Iwan dan Pak Andi. Sebuah diskusi yang sangat menarik ya. Karena UGM sudah banyak sekali pengalaman yang bisa di-share dengan kami-kami di sini yang masih akan memulai atau
baru berjalan seperti itu ya Bapak programnya. Baik, kami mengundang Bapak Ibu yang lain. Silakan untuk ada pertanyaan lain mungkin atau ingin berdiskusi. Kami Ya, persilakan bisa Bapak. Bu Dias. Siap. Silakan Ibu Hesti. Ya, baik. Terima kasih Bu Dias. Selamat pagi Pak Andi, saya Hesti, saya dosen di Prodi TRM. Saya tertarik ya dengan yang di-share Pak Andi tadi terkait dengan summer school. Sebenarnya sih ada 2 pertanyaan ya, tapi ini yang pertama dulu tentang summer school. Karena tadi saya melihat Pak Andi memulai program summer school di UGM ini lewat P2P ya, jadi antar teman-teman yang ada di, kayaknya itu dari research grupnya Pak Andi waktu study S3 ya. Gitu. Kebetulan saya pernah ikut summer school di Oxford University ya, waktu itu tahun 2014. Bayangan saya itu summer school yang paling pesertanya puluhan, tapi ternyata yang hadir itu sampai ratusan peserta, ada yang datang dari negara yang bahkan belum pernah saya dengar nama negaranya ketika itu. Nah, itu waktu itu yang ada di kepala saya, ini bagaimana caranya ya bisa bikin summer school dengan peserta sampai ratusan. Kemudian tadi Pak Andi sudah menyinggung bahwa itu bisa dimulai dari P2P ya, seperti yang dilakukan UGM saat ini. Nah, tapi kalau yang dari Pak Andi tadi itu kan P2P berarti itu dari satu, teman-teman Pak Andi itu kan datang dari satu major yang sama ya, dari satu bidang studi yang sama ya, field-nya sama ya, kalau saya nangkapnya seperti itu. Nah, ketika membawa field atau bidang studi yang sama itu ke UGM gitu ya, itu apakah bisa langsung di-accept begitu saja bahwa saya mau mengadakan summer school dalam bidang, mungkin bidangnya Pak Andi ocean seperti itu ya, oceanografi atau bagaimana? Atau harus melewati fase semacam melihat dulu ya kebutuhan yang paling besar atau yang paling diminati kira-kira untuk topik summer school-nya ini apa, atau langsung decide saja ya, seperti itu. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tertarik dengan program kelas internasional keroyokan tadi ya, itu menarik sekali ya Pak ya. Jadi bisa mengambil beberapa dosen dari berbagai jurusan, kalau di PENS itu kita menyebutnya dari prodi ya, dari prodi untuk mengadakan satu subjek tertentu ya. Nah, kalau programnya seperti ini berarti student yang join ke program ini mereka tidak harus mengambil full 1 semester ya, paket mata kuliah di universitas kita atau di kampus kita ya, hanya mengambil mata kuliah itu saja, atau bagaimana tuh Pak? Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Bu Hesti. Yang pertama adalah soal tema, Bu ya. Pendekatannya memang ada 2. Satu, kita bicara soal idealismenya, tema apa yang penting bagi dunia dan segala macam, itu bisa begitu. Bisa juga pragmatis, Bu. Kalau saya yang kedua sebenarnya, terus terang saja. Kalau soal bidang ilmu ya saya memang tahunya itu kan, perbatasan batas maritim oceanografi gitu. Tapi yang pragmatisnya begini, di UGM itu mensyaratkan kalau kamu mau bikin summer program, kata UGM, maka UGM akan mendanai ya walaupun nggak banyak begitu, jika pesertanya bisa 40 dan dosennya bisa 15. Itu programnya UGM tuh. Jadi berarti saya balik situasinya sekarang. Asalkan saya bisa mendatangkan 40 mahasiswa dan 15 dosen, maka beres urusannya. Kira-kira kan begitu ya. Nah, kemudian saya cek bersama teman-teman saya yang satu bidang itu. Kamu bisa nyumbang nggak mahasiswa, katakan berapa, setelah kita ngobrol, oh gampang tuh, beres urusannya gitu. Nah, jadi pendekatannya pragmatis. Jadi temanya kemudian ya temanya ngikutin aja karena kita memang di bidang itu. Asalkan bisa mendatangkan 40 plus 15 itu. Gitu ya. Jadi kalau kami pendekatannya pragmatis untuk yang konteks ini. Kalau yang lain tentu perlu yang lain tuh bisa juga menggunakan kalau di UGM ya ada juga yang kompetisi modelnya. Jadi proposal kita ajukan, nanti dinilai oleh tim, saya juga termasuk ada di situ. Kita lihat temanya segala macam, itu lolos apa tidak, itu ada model gitu juga. Jadi ada 2 tuh, ada pemandatan yang tadi tuh saya bilang pemandatan tuh. Kalau pemandatan itu artinya asalkan ada seorang dosen UGM bisa menjamin ada 40 orang mahasiswa yang dia bisa datangkan, ada 15 dosen, which kita kasih duit. Kalau yang lain berarti kompetisi. Nah ini yang pemandatan biasanya adalah orang-orang yang memang sudah jelas track record-nya, kayak gitu-gitu itu kan saya kira Bapak Ibu paham. Itu nomor 1. Kalau nomor 2 tentang keroyokan tadi itu,
Nah, jadi begini Bu, kalau misalnya berarti Fakultas Teknik UGM tadi saya contohkan ya, itu kan punya program bernama paket programnya satu semester juga, namanya paket programnya itu Engineering for Civilization misalnya gitu contoh tadi kan. Di situ kan ada 20 ini tuh Bu, ada 20 mata kuliah kan. Cuman memang berasal dari prodi yang beda-beda. Kan gitu. Nah, anak-anak yang katakan dari Kamboja atau dari Jepang, ngambillah dia paket itu dengan mengambil 5 mata kuliah misalnya. Kita kan bilang nanti kalau memang kamu mau ngambil paket ini, kamu ngambil minimal 3 atau 4 mata kuliah. Misalkan kita bisa punya syarat itu. Tapi ngambil 5 mata kuliah itu dari 20 yang tersedia, yang berarti bisa jadi di sipil ngambil 1, di geologi ngambil 1, di geodesi ngambil 2 misalnya gitu kan. Jadi kalau Ibu tanya apakah dia berarti ngambil paket, dia tidak ngambil paket di satu prodi, tapi dia ngambil paketnya, paket keroyokan itu sendiri gitu, yang 20 tadi itu. Sehingga nanti berarti sertifikatnya datangnya dari Fakultas Teknik dengan nilai-nilai dari masing-masing prodi yang dikumpulin menjadi satu, sehingga transkripnya dari fakultas. Begitu Bu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, paham. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Hesti dari PENS beliaunya, Bapak. Terima kasih Bu Dias. Sami-sami Ibu. Baik, kami mengundang Bapak Ibu selanjutnya yang ingin bertanya dan juga ingin berdiskusi dengan Pak Andi. Monggo. Monggo kalau ada yang bertanya yang hal lain juga di luar tadi yang saya sampaikan, karena saya tahu ini isunya kadang-kadang beda-beda. Monggo juga saya kalau bisa jawab nanti saya usahakan. Mungkin dari politeknik lain yang di luar Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ingin berbagi atau bertanya, berbagi pengalaman, internasionalisasi di politeknik masing-masing seperti apa, mungkin ada problem yang ingin dicarikan solusi gitu ya. Monggo bisa berdiskusi dengan kami. Jadi tadi sempat saya simak juga Pak Andi, ternyata kolaborasi internal di universitas itu tidak cukup hanya di KUI-nya saja ya Pak ya, harus dengan prodinya begitu ya Pak ya. Sekali. Justru menurut saya memang KUI itu kan memang apa ya, perintis begitu. Tapi ujung-ujungnya nanti yang melaksanakan semua yang dirintis itu kan tidak bisa KUI. Benar. Saya contohkan, kalau bikin sama program tentang misalnya apa ya, terumbu karang misalnya gitu, saya mana ngerti gitu-gitu kan. Nah nanti ini diserahkan kepada prodi kelautan dan perikanan kan gitu. Nah disitulah yang mereka harus punya resources-nya, kemudian bahan yang baik, dosen-dosen yang bisa ini, terus mereka yang kalau mereka memang perlu ahli, mereka yang mencari keluar kan gitu. Jadi betul, memang di prodi harus support. Baik. Masih ada waktu Bapak Ibu? Oke, baik. Terima kasih Mas Andi. Terima kasih Mbak Dias. Mungkin saya di sini sharing saja. Monggo sebagai Pak. KUI. Salam kenal juga Pak Iwan Sarif. Saya di salah satu kampus luar ya. Ya, salam kenal Pak. Sekali. Ya, kita ini sebenarnya sangat dekat sekali dengan Malaysia ya. Dengan Malaysia, jarak tempuh kita ke Malaysia cuma dalam waktu 1 jam saja ke Kota Malaka ya. Kemudian kalau ke Kuala Lumpur itu mungkin tambah dengan bus 3 jam. Jadi sebenarnya kita sangat dekat sekali sama Malaysia. Kemudian sama Singapura juga, Johor Bahru juga. Nah, cuma karena pandemi COVID-19 ini, segala planning kita itu gagal karena kita susah sekali. Karena kalau untuk Zoom itu tidak sama dengan face to face ya. Kecuali kita sudah pernah pertama kali bertemu gitu. Kayak saya sama Mas Andi itu udah berapa kali bertemu, udah 2-3 kali bertemu. Tapi kalau kita di Zoom sih nggak ada masalah kan gitu. Tapi kalau belum pernah bertemu, jadi tadi apalagi dari belum ada people to people, agak susah sekali. Saya sangat senang sekali konsep yang disampaikan Andi, benar sekali itu biasanya ada hubungan people to people. Jadi mungkin kita mungkin akan memulai juga bagaimana dosen-dosen kita yang beberapa orang mungkin tamat dari luar negeri seperti dari Jepang atau dari negara lain juga, supaya bisa mungkin membuat kerjasama melalui dosen pembimbingnya yang dulu di kampusnya. Nah itu sebenarnya kami juga berjalan. Bengkalis itu sebenarnya potensial juga dalam bidang gambut, tanah gambut. Bahkan Badan Restorasi Gambut terus datang ke Bengkalis. Kemudian kerjasama dengan Yamaguchi University sejak tahun 2013. Again, stopnya itu gara-gara pandemi COVID-19. Bahkan dosen kita akan ditarik juga untuk
nyambung S3 dengan research gambut ini. Tetapi itulah tadi, karena COVID-19 itu semuanya mungkin postpone ya. Mudah-mudahan di tahun 2022 COVID ini segera berkurang atau berakhir, atau di tahun berikutnya gitu. Nah, kemudian untuk kelas internasional, kita sekarang lagi memulai kerjasamanya, walaupun dalam situasi COVID ini itu berangsur-angsur bersama dengan Politeknik Negeri Malang, kemudian dengan beberapa konsorsium lah, perguruan tinggi vokasi. Rencananya itu akan dimulai, bahkan mulai hari Jumat besok kita akan mengundang beberapa perusahaan multinasional atau perusahaan industri, kita FGD dulu. Bagaimana dalam hal ini untuk membuka kelas internasional, potensinya seperti apa, dan kita again mungkin harus kolaborasi dengan beberapa perusahaan yang ada di Indonesia, bagaimana dalam membuka kelas internasional ini. Nah, itu rencananya kita baru bekerja sama dengan beberapa Politeknik Negeri Malang, kemudian Politeknik Negeri Sriwijaya, kemudian Pontianak juga. Nah, dengan British Council juga, kemudian dengan Australia juga, ya, kemudian apalagi saya juga pernah sempat bekerja juga di Australian Awards, ya. Dulu saya pernah masih di ADS ya, mungkin waktunya zamannya Mas Andi ADS masih Mas Andi. ADS ya, betul. 2000. ADS atau Australian Development Scholarship ya. Nah, rencananya kita akan memulai juga bagaimana memulai kelas internasional ini. Memang beratnya pasti dalam segi dana ya, karena mahasiswa kita tadi mahasiswa kami di Politeknik Bengkali saja itu kita bisa menerima mahasiswa misalnya 1.000 orang setiap tahunnya. Nah, almost 350 orang kita atau 400 orang kita itu bidik misi. Nah, 200 orang lagi UT, KT1, KT2, KT3. Nah, artinya di sini apalagi dengan background education yang kurang baik ya, mohon maaf, mungkin di waktu SMK atau SMA-nya itu bahasa Inggrisnya juga sangat-sangat tidak baik. Tetapi kami memiliki juga prodi di sini, program studi administrasi bisnis internasional, dan saya alhamdulillah duduk di dalamnya, dan kami dari itu tamatan dari luar negeri seperti dari Prancis, Taiwan, Singapura berkumpul di situ, dan kami insya Allah tahun 2022 atau 2023 kami komit juga, mudah-mudahan kita harus ciptakan nih kelas internasional di bisnis, di program studi ABI ini gitu loh, bisnis internasional. Dan bahkan dari pendirian awal anak-anak itu dipaksa untuk bisa bahasa Inggris, presentasi bahasa Inggris, kita juga mengajar dalam bahasa Inggris, semua buku kita e-book itu udah pasti bahasa Inggris. Nah, kita paksa anak-anak ini untuk harus bisa belajar internasional. Bahkan skripsi akhir mereka itu, laporan magang mereka itu semuanya bahasa Inggris. Mereka salah aja sedikit bahasa Inggris, bahkan mereka disuruh belajar dulu, ya, kamu keluar dulu, kamu betulkan dulu, harus hafalkan ini dulu, baru masuk. Nah, begitulah tegasnya dosen-dosen kami di sini supaya anak-anak yang di daerah perairan kami ini, daerah pesisir ini, supaya bisa bahasa Inggris, karena bahasa Inggris sangat penting. Karena kami melihat market kami sebenarnya kalau tidak ada pandemi, anak-anak kami sangat mudah untuk bisa magang ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand. Nah, saya dulu tahun 2018, begitu saya diamanahkan jadi KUI, saya 2018 akhir sudah memulai program student exchange dengan beberapa perguruan tinggi di Asia Tenggara, yaitu di Filipina, kemudian di Thailand, kemudian di Malaysia juga pastinya. Dan kita kolaborasi juga dengan industri yang besar di Riau. Ini di Riau punya potensi industri yang besar. Ada kemarin terakhir yang sangat-sangat heboh, bagaimana Chevron sudah mengalihkan ke Pertamina Hulu Rokan. Nah, di mana Chevron tersebut adalah perusahaan Amerika, dan tetapi kenyataannya, mohon maaf, yang kerja di Chevron beberapa puluh tahun ini itu sangat sedikit sekali ya orang-orang Riau, tapi banyaknya ya pasti dari Pulau Jawa sendiri kan gitu. Nah, kita kedepannya inginnya bagaimana anak-anak lokal supaya bisa juga bekerja di perusahaan-perusahaan besar di Riau seperti Riau Andalan Pulp and Paper, yaitu Pulp and Paper dalam pembuatan kertas, kemudian perusahaan Dakiat juga di bawah Sinarmas Group. Nah, makanya kita ajak juga nanti perusahaan-perusahaan besar ini FGD, bagaimana pentingnya kelas internasional supaya anak-anak kita ini bisa bekerja di multinational company. Jadi itu sih Mas Andi dan Mbak Dias dan Pak Iwan Sarip. Jadi sebenarnya kita perlu kolaborasi, perlu ya, apalagi kita Politeknik Negeri Vokasi. Mungkin Pak Iwan Sarip nanti kita kerjasama Pak, kolaborasi juga Pak. Ya dulu sama Pak Amang pernah beberapa kali kita ketemu. Itu tadi dalam kegiatan student exchange
bagaimana mahasiswa kita dan mahasiswa dari luar juga magang di tempat kita. Walaupun itu waktunya sangat singkat sekali, cuma 1 bulan anak kita magang di Malaysia, tetapi mereka sudah mendapatkan ilmu internasional, wawasan internasional, dan mereka bisa sambung alhamdulillah sekarang S2 di Taiwan dengan beasiswa dari kampus di Taiwan. Jadi kemudian kalau kita di sini sangat beratnya ya itu tadi, kayak saya di KUI saya sendiri saja, kemudian sejak tahun 2018 sampai hari ini. Kemudian saya juga membantu kegiatan kerjasama dalam negeri, Pak Imade. Jadi saya dalam negerinya saya juga, luar negerinya saya juga, gitu kan. Memang pekerjaan luar negerinya sekarang tidak begitu banyak dikarenakan pandemi COVID. Ya paling kita webinar atau kita mungkin join seminar conference saja dengan Politeknik Tanah Laut ya dan lain sebagainya. Kemudian dengan Politeknik Malaysia juga kita kerjasama juga. Kemudian dengan beberapa kampus di Malaysia juga kita kerjasama. Kita rencana mau ngirim mahasiswa kita juga untuk S3. Dan mungkin itu saja mungkin kerjasama kita internasional. Dan saya sekarang juga membantu kerjasama dalam negeri dan kerjasama dengan mitra industri. Ya, jadi banyak sekali kegiatan juga. Terima kasih. Terima kasih. Sharingnya Pak Al-Kadri dari Polbank ya Pak? Politeknik Negeri Bengkalis. Politeknik Negeri Bengkalis. Ya, baik. Terima kasih. Bu Dias, saya izin boleh tanya lagi ya Bu Dias? Monggo Pak Iwan. Oke, terima kasih Mas Perdana ya tadi sharingnya. Iya, iya. Andi, saya ada lagi pertanyaan Pak Andi. Saya setuju dengan Pak Andi tadi bahwa pendekatan memang paling ampuh itu people to people. Itu paling ampuh. Dan ini terbukti PENS ini doktornya ini bisa dikatakan 80% alumni Jepang. Jadi kita sangat kuat hubungan dengan Jepang. Dan itu semua kerjasama jalan ya. Kerjasama riset, kerjasama student exchange, lecturer exchange jalan. Ya. Nah, kami ingin melebarkan sayap ini Pak Andi. Jadi tidak Asia mandate gitu ya. Kita Jepang Korea oke, sudah jalan sama apa itu namanya Asia. Sudah jalan lebih baik. Nah, ini kami ingin melebarkan sayap lebih luas gitu Pak. Ke Eropa atau Amerika. Nah, saya mikirnya begini Pak Andi. Kami saja ya, kami kan bukan pendidik besar ya, mahasiswanya cuma 3 gitu ya. Kami saja mencari rekan kerjasama itu pilih-pilih gitu. Mesti kita cek dulu, wah ini bagus enggak? Wah ini bonafit apa tidak? Ya. Kami dengan India ini juga ingin menjadi hubungan baik, tapi kebetulan yang menawarkan itu mesti saya cek, bukit tinggi yang kelas bawah ya gitu ya. Saya ingin yang kelas atas gitu. Nah kami saja menjalin kerjasama itu pilih-pilih. Nah pasti mereka juga akan ngecek kita atau Pak Andi. Nah kalau UGM dicek, wah bagus ini, one of the best di Indonesia. Nah saya khawatir ini mereka ngecek PENS, ini politeknik kecil ya, masih cuma 3.000, rankingnya mungkin sekian ribu ya kalau di ranking itu. Nah apakah Pak Andi punya pengalaman Pak merintis kerjasama gitu ya? Mereka mungkin katakan awalnya memandang sebelah mata. Karena gini, kalau kita punya channel di situ ya ada dosen kita yang di situ enak, ada yang tadi unsur persen gitu tadi. Tapi katakan saya ingin ke Eropa Timur, ke Kroasia, ke Hungaria gitu ya. Kita nggak punya alumni di situ gitu ya. Nah, gimana Pak tips kita menjalin kerjasama yang kita nggak punya link di situ? Terima kasih Pak. Pertama jalur yang bisa ditempuh adalah jalur kedutaan Pak. Kedutaan kita di sana dan kedutaan mereka di sini. Kalau tadi Bapak kebetulan menyebut Eropa Timur ya Pak ya, Hungaria misalnya. Ini contoh saja, Hungaria. Hungaria itu kan negara tua ya peradabannya, tapi kan sekarang lagi menggeliat lagi itu ekonominya. Nah, artinya mereka sendiri sebenarnya sangat tertarik tuh untuk melakukan kerjasama. Nah, kami lakukan itu Pak. Jadi kita yang mencoba kontak dengan kedutaan di Jakarta. Intinya kan begini Bapak, saya kira kita semua paham. Salah satu misinya kedutaan itu apapun lah, itu dia akan dianggap berhasil kalau dia bisa menghubungkan dua negara ini di berbagai bidang. Polosnya gitu lah Pak. Ya. Belum tentu dia akan mikir soal misalnya kualitas, itu nomor 2 terus terang aja. Karena kan nyuwun sewu semua datang dari daftar dulu kan Pak, daftar angka kan. Misalnya kalau Dubes itu dia akan dianggap berhasil kalau tahun ini saya berhasil menghubungkan 30 universitas, pasti kan begitu kan. Belum akan bicara soal
kualitasnya apa segala macam gitu. Selalu mulai dari kuantitas. Nah, itu yang kita tembak. Nah, itu yang kami coba lakukan. Kami undang dubes itu untuk ke UGM waktu itu masih diawali dengan belum pandemi ya Pak. Diundang untuk memberikan kuliah umum. Oke. Percayalah Pak, dubes kalau diundang untuk memberikan kuliah umum itu bangga betul dia tuh. Entah dia kedutaan manapun lah gitu Pak. Karena kan diplomat itu kalau sampai dihargai di forum akademik, ini yang pengalaman saya, itu kastanya naik tuh Pak. Kami sudah buktikan berkali-kali. Jadi dubes itu kita undang, bikinin satu forum kuliah umum yang bagus dengan bidang yang memang sesuai. Jadi intinya paling biasanya adalah menguatkan kerjasama Indonesia dengan ini di bidang teknologi, mungkin begitu ya kalau di Bapak. Itu undang, ajak ngobrol. Nanti setelah itu baru kita tanya soal peluang kerjasama. Jadi itu menurut saya itu common sense lah Pak ya. Seperti Bapak atau saya pun gitu, saya diundang oleh fans ini, saya luar biasa senangnya juga. Walaupun mungkin menurut Bapak saya datang meluangkan waktu lah atau apa, tapi di sisi yang lain kan kita sama-sama senang sebenarnya mendapatkan penghargaan seperti itu gitu. Nah itu juga terjadi pada duta besar itu. Karena nyun sewu Pak, ada duta besar yang tidak pernah diundang oleh universitas, bukan karena nggak mau, karena ya kita nggak kepikiran aja kan. Kita mikir, aduh nanti kalau mereka kita undang mau nggak ya? Pantas nggak? Gitu kita mikir. Padahal mereka sendiri nunggu-nunggu kalau mereka mau datang ke tempat kita tanpa alasan kan nggak bisa juga gitu. Jadi mending Bapak sekarang rajin aja, undang aja lah sudah itu duta besar itu. Apalagi sekarang gampang kan lewat online. Nanti dari situ saya yakin tuh nanti bikin aja ambassadorial lecture series gitu. Bapak tiap bulan kedatangan duta besar gitu di 20 negara sahabat selama 20 bulan, itu kan keren sekali gitu menurut saya. Pasti itu Pak, dari 20 yang Bapak undang tuh setengahnya paling nggak tuh akan mau datang tuh, yakin saya. Dari situ Bapak ya, Pak, wah ini ide yang bagus ini Pak. Ya, baru Bapak tanya soal peluang itu. Nah, kalau kami dengan Hungaria contohnya. Hungaria itu kan butuh sekali tenaga kerja. Nah, sekarang kami bekerja sama dengan PII, Persatuan Insinyur Indonesia, dan Kedutaan Hungaria, itu akan mengirim anak-anak kami magang di sana, anak vokasi. Itu contohnya. Karena semua orang sebenarnya perlu kan. Gitu. Itu satu Pak ya. Kedua, kalau Bapak cerita soal negara-negara yang lebih tinggi lagi seperti Inggris atau apa segala macam. Intinya sih tetap cuma satu Pak. Kita punya sesuatu yang kita tawarkan apa enggak? Kalau memang kita nggak punya ya tentu seperti Bapak bilang, orang kita aja milih-milih kok apalagi mereka. Kan begitu ya ibaratnya. Tapi kalau Bapak sekarang gini, ketemu suatu institusi kecil nih, katakan entah berantah di mana, di Kupang gitu, nyun saya kalau Bapak Ibu ada yang dari Kupang, sebuah universitas swasta kecil di Kupang. Tapi memang dia betul-betul punya sesuatu temuan yang keren. Gitu. Saya yakin Bapak tidak akan lagi mikirin soal reputasi. Karena betul-betul orang ini punya satu temuan keren banget yang kalau saya undang untuk kerjasama, itu akan jadi keren. Kan gitu kan kira-kira. Jadi kalau Bapak punya sesuatu yang bisa benar-benar Bapak yakini dan terbukti, nggak ada alasan untuk kita khawatir gitu, maksud saya gitu ya. Terus yang lain, kemarin saya ngobrol dengan teman di UK juga, seorang Pak Dani namanya, mungkin ada yang tahu di sini karena dia juga nangani di Danforth itu di vokasinya. Dia bilang gini sama saya, Beli, kenapa kita nggak bikin aja? Kalau kita mau bikin vokasi itu, kalau di Inggris itu syaratnya gini Pak, vokasi itu harus dibikin kurikulumnya bersama industri. Kita juga kan sebenarnya punya kan filosofi itu, tapi nyun sewu kalau boleh kita jujur-jujuran, sebenarnya kurikulum kita itu kan kita bikin sendiri Pak. Lalu kita undanglah industri untuk memberikan pemanis lah begitu ya. Nyun sewu benar nggak kira-kira ini saya belak-belakan dulu. Kalau di sana enggak, vokasi itu kurikulum dibikin oleh industri karena kami mau begini. Lalu kemudian diserahkan kurikulum itu ke sebuah universitas untuk dijalankan. Gitu. Nah, setelah begitu nanti yang akan ini modelnya beda ya Pak di Inggris nih. Anak-anak yang akan sekolah di tempat kurikulum sudah jadi tadi, itu daftarnya bukan ke universitas Pak. Daftarnya ke perusahaan. Apprentice namanya, saya kira Bapak paham ini. Daftarnya ke perusahaan yang menyeleksi segala macam, setelah terseleksi, berarti udah jadi karyawan sekarang, baru disekolahin katakan di PENS gitu. Yang kurikulumnya tadi udah dibikin bersama industri itu. Jika kita memang mau bekerja keras untuk itu, kata teman saya ini, bisa aja kita coba kerjasama dengan perusahaan di Inggris, bukan di Indonesia.
Sehingga nanti ada program berstandar internasional di PENS yang orang-orangnya ini siap disalurkan ke Inggris gitu. Sorry, ini baru informasi awal, saya sendiri terus belum mendalami, tapi ini yang ngomong ini orang Indonesia yang ngajar di Inggris. Jadi rasanya saya cukup percaya dengan apa yang dia sampaikan, walaupun tentu saja tidak akan mudah pasti Pak ya. Kalau misalnya perusahaan Inggris mempercayakan programnya kepada PENS, itu pasti kriteria yang dia tetapkan pasti banyak tuh. Fasilitasnya lah, ininya, itulahnya, bahasa Inggris kita gimana, segala macam lah. Tapi at least nanti kalau itu benar-benar kita tuju, berarti kita akan punya program betul-betul berstandar internasional, bukan hanya berbahasa Inggris. Yang lulusannya itu nanti bisa disalurkan ke Inggris, berarti bahasanya dijamin kan gitu. Kemudian sertifikasi segala macam profesinya dijamin. Karena itu berarti menjadi terintegrasi dengan kurikulum kita. Artinya dengan obrolan saya dengan Pak Dhani itu mungkin itu dilakukan, gitu maksud saya. Walaupun ya tentu saja saya tanya ke dia, sudah ada belum di Indonesia? Belum ada. Berarti kan ini justru opportunity gitu. Itu beberapa Pak, mudah-mudahan menjadi insight baru. Terima kasih. Bagus sekali Mas Andi. Ya, terima kasih Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Iwan Syarif. Monggo Bapak Ibu, satu pertanyaan terakhir mungkin sebelum kita tutup diskusi pada pagi hari ini. Saya Bu Dias, apakah ya, Pak Amran? Nggih, monggo Pak Amran. Selamat siang dan setengah siang Pak Andi. Nggih. Saya tertarik dengan yang tadi disampaikan. Mungkin dari sini saya kebetulan dari Kaprodi Diplomatika. Nah, kita tahu dari ada beberapa statement dari Pak Menteri kemarin itu bahwa sekarang itu diragukan untuk keberadaan Diplomatika dan mungkin suatu saat nanti akan dihilangkan. Nah, apakah ini nanti kami bisa diterapkan di Diplomatika? Sedangkan ancang-ancang untuk yang disampaikan oleh Pak Menteri itu kan istilahnya warning lah, kalau kamu terus di tiga suatu saat nanti akan hilang. Wah, cuma nanti kalau misalkan mau melakukan kerjasama dan sebagainya itu di luar negeri ya, misalkan gitu ya. Kemudian yang kedua, ini Pak Andi, saya juga tertarik dengan pernyataan kalau misalkan itu dari industri, berarti kurikulum itu murni permintaan dari industri, kemudian kita yang menyediakan untuk fasilitas untuk pembelajarannya. Nah, apakah itu kalau misalkan saya bandingkan dengan beberapa pengalaman yang sudah saya saya alami, yaitu contoh misalkan kalau industri di bidang jaringan, khususnya misalkan produk dari sebuah brand jaringan ternama, katakanlah Cisco lah gitu ya. Dia sudah punya istilahnya dia sudah punya factory sendiri, kemudian untuk membuatnya, kemudian dia juga punya kurikulum. Nah, apakah kita itu masih mampu kalau misalkan untuk bisa bersaing dengan katakanlah kita bekerja atau berkecimpung di dunia jaringan juga misalkan di pendidikan kita itu. Nah, itu bagaimana kiat-kiatnya Pak Andi kalau misalkan itu bisa katakanlah ya nun sewu tadi warning yang mau dihapus itu kan ya agak miris juga kalau misalkan karena kita Politeknik itu berangkatnya dari asalnya ada di Diplomatika. Nih, terima kasih Pak Andi. Matur nuwun. Pak Amran, terima kasih. Memang penghapusan, bukan penghapusan kalau kami sebut di UGM itu Pak ya, peningkatan dari D3 menjadi D4 itu adalah dalam rangka, kalau kami di UGM dalam rangka menimbulkan paling tidak kesan atau nuansa bahwa diploma atau vokasi itu sebenarnya memiliki peluang yang sama, atau istilahnya tuh stratanya bukan berarti dia di bawah S1. Nah, sehingga kemudian jika kita memberikan atau menjadikan dia D4, berarti dia punya opportunity untuk bisa sekolah S2 terapan juga dan bahkan S3 terapan. Artinya begini, daripada kita sibuk menasihati mahasiswa kita mengatakan, nyun sewu nih di UGM ini terjadi nih, saya akan jujur-jujuran aja. Banyak mahasiswa D3 itu merasa dia adalah kelas 2 karena nggak bisa S1 atau karena ditolak S1 misalnya. Itu terjadi itu, saya mau jujur ini. Daripada kita sibuk menasihati mereka mengatakan, kamu itu sama aja kok sebenarnya, semuanya juga bagus. Kita udah lakukan itu berkali-kali. Tapi jika dia lihat opportunity-nya nggak sebanyak S1 ketika nanti lulus, dia nggak bisa menerima nasihat itu. Jadi muncullah satu solusi, kita nggak usah banyak ngomong.
udah kita buat aja yang namanya vokasi ini betul-betul punya opportunity luas di masa depan. Kalau udah begitu ceritanya, maka orang nggak perlu dinasihatin untuk bangga, dia akan bangga dengan sendirinya, kira-kira begitu. Kalau Bapak cerita dengan Pak Wikan gitu, mungkin lebih komprehensif beliau bisa jelaskan. Tapi intinya kan begitu. Sehingga kemudian bukan dihapus D3-nya, tapi yang di-upgrade menjadi D4, sehingga semua orang itu nanti menjadi punya kemampuan yang bagus setara D3, keterampilannya, tapi juga memiliki peluang untuk bisa melanjutkan studi seperti S1. Kan begitu. Justru ini menurut saya harus kita kemas menjadi berita baik, karena memang ini berita baik kalau menurut pandangan kami. Jadi itu menurut saya apa yang disampaikan oleh Mas Menteri kaitannya, walaupun terus terang saja, ada juga yang kritik kan selalu ada, yang mengatakan kenapa D3 dihapus, karena D3 lah yang menciptakan operator, dan segala macam yang kita perlukan dan segala itu Bapak Ibu yang lebih tahu ya. Tapi intinya adalah kita ingin mengatakan bahwa operator yes dia siap, tetapi jika dia punya keinginan untuk mendapatkan opportunity lain di masa depan setelah dia lulus vokasi, dia juga tetap punya peluang yang sama atau yang besar gitu. Karena kan di luar negeri itu banyak orang yang mau menerima D4 untuk langsung S2 kan gitu misalnya, itu contoh saja. Itu menurut saya yang pertama. Yang kedua, soal seberapa siap kita mau bersaing dengan katakan Cisco dan segala macam. Saya justru melihat apa yang dikatakan teman kita di Inggris ini dibalik logikanya, Pak. Pertanyaannya begini, kenapa kok Cisco merasa perlu bikin sekolah sendiri ya? Awalnya gitu. Saya yakin jawabannya adalah karena lembaga pendidikan nggak mampu bikin manusia yang bisa menyuplai mereka. Gitu. Kalau saja dari dulu kita bisa bikin sekolah yang kemampuannya sangat memadai untuk mereka, saya yakin perusahaan itu nggak mau repot-repot sebenarnya bikin sekolah kok. Contoh sederhana apa? Bapak lebih senang pakai karyawan tetap atau outsourcing sekarang? Gitu, jujur-jujur aja kalau kita mau ini. Karena risikonya berbeda kan. Maksud saya, itu saya kira logikanya mirip tuh. Jadi artinya kalau pertanyaan Bapak, saya mau jawab begini nih, kalau memang pendapat saya sendiri. Jika kita memang bersepakat dengan perusahaan untuk bisa menciptakan satu sekolah modern yang sesuai standar mereka, karena kita memang desainnya bersama mereka, saya yakin mereka dengan senang hati akan meninggalkan bisnis itu, Pak. Karena bisnis mereka kan bukan pendidikan tadinya. Mereka pengennya tuh udah menerima orang jadi gitu. Jadi kalau mereka bisa serahkan urusan ini kepada pendidikan, saya yakin mereka akan lebih senang. Nah, berarti memang challenge-nya sekarang adalah bukan berarti kita melihat diri sebagai saingannya Cisco, tapi menjadi pengganti lembaga pendidikannya Cisco itu memang tidak mudah dalam arti apa? Harus kerjasama, harus dari awal membicarakan dan segala macam gitu. Jadi saya melihatnya tuh lebih in the long run gitu. Kalau saya melihatnya gitu, bukan kita hadir sebagai saingannya Cisco atau Microsoft. Semoga saya bisa menjelaskan diri saya dengan baik dan Bapak bisa memahami pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Amran dan juga Pak Andi. Mohon izin Bapak, ini masih ada satu tanggapan lagi sepertinya dari Bapak Zainal Arif. Assalamualaikum Pak Zar, monggo Bapak ingin berpendapat. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dias waktunya. Bu Gini. Andi, selamat ketemu kembali. Minggu kita ketemu. Ya, sedikit Bu, ini mungkin menanyakan pengalaman UGM ya di dalam membangun kerjasama internasional. Apakah pernah mendapatkan pengalaman pengakuan begitu ya, atau universitas luar negeri ini belum mengakui kinerja dari universitas Gajah. Tapi saya kira kalau UGM tidak mungkin. Tapi barangkali ada model seperti itu. Itu apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Satu contoh gini, misalkan kami kemarin bekerjasama dengan universitas di Jerman gitu ya. Pertama memang ini dipertanyakan gitu ya. Politeknik itu apa gitu ya? Makhluk apa politeknik itu? Nah, sehingga harus ada beberapa penjelasan, termasuk juga SMK itu kan mereka juga belum mengenal ya. Nah, itu juga harus memberikan satu penjelasan bahkan sampai tertulis gitu. Nah, kita juga masih punya PR yang waktu saya dulu itu dengan Jepang sendiri masih ada satu universitas yang belum bisa ditembus itu. Kalau nggak salah universitasnya Pak Basuki atau Pak Triarsono gitu ya. Paga. Itu ya, ini belum bisa menerima politeknik gitu ya. Nah ini
mungkin ada dua pendekatan ya, pendekatan dari sisi sistem pendidikan di Indonesia sendiri yang ini yang sudah terlanjur membagi gitu ya, akademik dan vokasi, sehingga dianggapnya yang vokasi ini bukan perguruan tinggi. Itu cepat muncul demikian. Terus yang kedua tentu ya kita harus proaktif gitu ya, pendekatan dan mungkin sering berkomunikasi dengan mereka untuk menjelaskan ya kinerja ataupun prestasi dari Politeknik itu seperti apa. Mungkin ada pengalaman atau komentarnya, please. Ya. Terima kasih. Matur nuwun, Pak Zainal. Memang kita berbeda nggih, kalau saya akan bisa mewakili UGM secara umum nggih. Kalau di vokasi berarti di dalam UGM kan, kalau kami itu sekolah vokasi UGM itu. Tapi saya terus terang tidak punya banyak spesifik vokasi nggih. Faktanya memang begini, Pak. Sekolah vokasi kami itu bekerja sama dengan sangat baik dengan banyak universitas di Jepang, di China, di Korea nggih. Nah, memang ini harus diakui sebagai kegigihan dari Mas Dekan dulu tuh, Mas Dirjen sekarang ya, yang memang betul-betul melobi. Nah, dengan itu sebenarnya kami punya satu berita baik. Jadi ternyata kemampuan dan kemampuan kita untuk melobi, menjelaskan diri kita itu penting sekali ternyata, gitu. Yang kemudian membuat orang menjadi teryakinkan. Nah, saya tuh punya pengalaman, tapi ini konteksnya berbeda nggih. Gimana caranya agar UGM itu dilihat kan gitu. Kan sama lah Pak ya, kalau kita ke luar negeri itu sama, kadang-kadang kita juga jadi nggak confident ini sebenarnya ini apa enggak. Kita memang harus menggunakan hal-hal yang kadang-kadang di luar itu Pak, di luar teknis. Misalnya begini, saya pernah diundang ke Tsinghua University di Cina. Tsinghua itu kan nomor 1 di Asia pernah, mengalahkan Tokyo dan NUS tuh dia tuh pernah. Di 2019 saya datang ke situ, diminta untuk menjelaskan sesuatu yang sebenarnya beda lah dengan internasional. Itu gimana ya caranya saya menjelaskan universitas saya ini? Karena pastilah di situ nggak pernah dengar gitu, saya bisa duga. Akhirnya saya sibuk tuh malam-malam tuh mikir apa ya yang bisa menghubungkan benang merahnya. Saya menemukan sesuatu. Ternyata Xi Jinping itu lulusan Tsinghua, presidennya Cina itu. Nah, kok kebetulan juga Pak Jokowi itu lulusan UGM gitu. Sebenarnya nggak ada hubungannya nih dengan apa yang akan saya omongkan besoknya, tapi saya pikir saya harus memulai dari sesuatu yang ini. Nah, lalu saya tampilkanlah foto presiden itu berjabat tangan gitu. Itu pertama itu yang saya tampilkan, jebret gitu. Saya memulai dari situ. Jadi kita adalah universitas yang sama-sama memproduksi pemimpin nasional. Itu Pak itu ya, apa semacam intermezzo, tapi saya merasa itu akhirnya cukup mudah diterima gitu. Seperti RWTH Aachen juga gitu. Jerman. Wah, sama Aachen tuh kan Bapak tahu lah itu. Tapi kan lagi-lagi menariknya adalah itu adalah alma maternya Pak Habibie kan. Ya udah saya pasang aja 2 foto presiden itu, Habibie sama Pak Jokowi lagi-lagi gitu. Ini menurut saya nih kadang-kadang kita harus nakal gitu ya, mencari-cari sesuatu non teknis yang membuat kita mendapat perhatian. Nah, kalau saya sih yakin kalau di Surabaya itu seperti sekarang ya, kalau yang saya lihat kemarin tentang kota terbaik dunia ya, betul ya Pak ya, pernah kan ada pemilu ketika Surabaya masuk ke dalam jajaran itu sama dengan yang China. Saya merasa itu masuk dari sisi itu tuh akan bisa membantu tuh Pak di luar soal ini ya. Karena kalau kita ngomong soal kualitas kan kita udah punya datanya kan Pak. Datanya Bapak prestasi gini gitu pasti bisa. Menurut saya untuk intermezzo awal itu justru dari hal-hal yang non akademik kalau yang saya biasanya temukan tuh. Mudah-mudahan itu bisa sedikit ini Pak, memberi ide saja begitu. Tapi kalau kita kemudian bicara soal pengakuan formal, nah ini lain lagi ceritanya. Kalau dengan Amerika Pak, ribet banget kerjasamanya karena mereka perlu, kalau Bapak sudah pasti mungkin tahu ya, dokumennya kalau di Amerika itu panjang, ribet, jelimet gitu. Terus harus perlu standar ini, standar itu, kita harus perlu DUNS number, dan segala macam lah, yang kita harus apply dulu, diakui. Nah, kalau yang begini modelnya memang mau tidak mau Pak, kita harus rela repot sih memang. Kami itu kerjasama dengan katakan misalnya Michigan State University. Michigan-nya udah seneng kerjasama sama kita, tapi negaranya itu mewajibkan kita harus punya DUNS number ini itu, yang kita memang harus jadi apply itu. Jadi memang jadi repot lah. Saya tidak bisa tidak punya tips yang lebih ini kalau untuk itu, kecuali memang kita harus ngikutin.
Itu sih Pak beberapa pengalaman kami. Saya mungkin tidak secara persis bisa mengatasi persoalan yang Bapak hadapi, tapi saya kira ini sama-sama kita punya isu yang mirip juga lah. Gitu. Atur nuhun Pak Zainal. Terima kasih Bu Yandi. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Bapak Zainal dan juga terima kasih jawabannya Pak Andi. Diskusi yang semakin hangat, tapi sayang sekali waktunya sudah habis. Kami haturkan terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik dan diskusinya yang luar biasa bermanfaat bagi kami semua, Pak Andi. Baik. Terima kasih banyak Pak Andi sudah berkenan menjadi narasumber. Suatu kehormatan bagi PENS. Lagi-lagi kita bisa bertemu ya. Mudah-mudahan ini bukan kesempatan yang terakhir Pak Andi. Kita masih ingin berkolaborasi lagi. Langsung jadi habis ini kita makan rawon kan gitu ya Pak. Siap, betul. Yang kurang seru dari online itu kan itu nih, nggak ada kulinernya itu yang kurang seru. Iya benar. Baik. Baik Bapak Ibu, sepertinya kurang afdol ya kalau kita belum berfoto bersama meskipun ini acara virtual ya. Kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengaktifkan kameranya. Tadi sempat ada beberapa Bapak Ibu bertanya apakah materi nanti akan di-share. Jadi Bapak Ibu, meeting hari ini sudah kami rekam dan nanti akan kami unggah ke YouTube-nya PICO atau PENS International Cooperation Office. Insya Allah nanti link YouTube-nya akan disampaikan oleh Bapak Iwan Syarif nih, Bapak mohon izin. Siap. Kepada Bapak Ibu sekalian. Baik. Pak, sama mohon izin barangkali Pak Andi tidak keberatan untuk nge-share materi. Oh iya, siap. Jadi saya kirim ke Mbak Dias atau ke Pak Iwan. Terima kasih. Matur nuwun Bapak. Baik, Bapak Ibu sudah mulai mengaktifkan kameranya. Saya izin ambil foto. Smile, 1, 2, 3. Ya, ada 2 slide, ini slide yang berikutnya. Ya. Siap, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian acara webinar pagi hari ini. Kami haturkan terima kasih dan sampai jumpa kembali di webinar series PICO selanjutnya. Insya Allah 14 Agustus nanti kita akan mengadakan webinar lagi. Monggo Bapak Ibu jika berkenan bergabung. Informasi yang lengkap ada di pico.pens.ac.id. Terima kasih. Baik, kami tutup acara pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andi, terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa nyambangi Pak Andi ya di Jogja ya. Senang hati Pak, monggo Pak. Mudah-mudahan nanti sudah boleh kita bertemu langsung. Iya. Amin, insya Allah. Kami tunggu di Jogja Bapak Ibu, kalau berkenan monggo mampir. Siap. Izin pamit Bapak Ibu Mbak Dias. Terima kasih Pak Andi, terima kasih Bapak Ibu semua.